Wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Apa kabar? Setiap malam Jumat kita pasti ngobrol, insya Allah, mudah-mudahan. Kita akan ngobrol, sapa-sapa dulu ya, ada di mana nih sekarang ini teman-teman semua. Ya, bisa malam Jumat live-nya di dalam kamar kali ini. Numpang kamar anakku nih. Soalnya kamarku yang biasa aku pakai buat live lagi dipakai urut sama ibunya Atala. Waalaikumsalam, apa kabar semuanya? Dari mana aja? Ada dari Bandung? Teman-teman semua, aduh kadarullah mestinya ke Bandung hari ini. Kadarullah batal nggak jadi satu dan lain hal ya. Dari Sumbawa apa kabar? Dari Cipayung gimana keadaan sekarang? Cuaca lagi nggak terlalu asik ya. Jadi mungkin teman-teman juga di daerah masing-masing mendingan santai aja. Oh, dari London, Masya Allah, lumayan juga tuh. Jauh juga sih kalau dari London ya. Gimana, ada cerita apa hari ini ya? Kita kalau ngobrol malam Jumat, ngomong-ngomong gini nih, aku ini bingung mau pakai hari ini kacamata yang mana ya? Gitu. Kacamata yang ini terlalu kecil. Ayo teman-teman, menurut teman-teman yang mana yang bagus? Ini kekecilan nggak gitu? Atau ini tapi takut kayak orang tua? Gitu, atau yang ini, gue sih suka yang ini ya. Menurut teman-teman bagaimana semua? Kok dicabut kayak kupingnya mau ikut? Atau yang ini? Kayaknya yang ini ya. Tapi kayaknya matanya agak berat. Coba yang ini aja biar enteng. Oke teman-teman. Madiun hadir, Kebumen, apa kabar? Jakarta, ya semuanya. Malam Ciamis, Pondok Gede, Tasikmalaya, Karawang, nggak galau nih Bang Adi. Kenapa galau? Bali, gimana Bali? Katanya Bali banjir ya. Kemarin kita sempat mau ke Bali, tapi jadi gara-gara berita jadi urung ke sana gitu, gara-gara pesawat yang nggak jadi melandas kemarin kan. Gitu. Kabar-kabar teman-teman, ada kejadian apa di daerah masing-masing ya? Sebelum kita mulai obrolan kita hari ini. Medan hadir. Salam dari Bali ya, bukan Bijay ini ya. Karawang itu daerah tempat untuk produksi uang, ya kan? Dilihat, diraba, di Karawang, gitu kan? Lampung hujan, Deli Tua hadir, Kudus hadir, Halimah Akbar, waduh Ciamis, Pondok Eris hadir. Bang, Sulawesi yang banjir ya, Cuni. Kangen masa lalu nonton Tawa Sutro Sony Muhammad. Ya aduh, ya nanti deh kita lawak-lawakan lagi ya. Sidoarjo, Dewi Triu, Bropus, Ari Rugi ya. Ari Margin sih, jangan bukan Ari Riba aja. Landwik dari Lombok, apa kabar? Muhammad Yunhunius Karawang ya. Binjai hadir. Lamut klimis banget bang, kayak porselen TK. Ini kayak abis salon mobil. Oh kita galau hadir. Tadi sebelum bisa tadi mandi dulu gitu ya, karena udah seharian agak capek gitu. Jadi terus kemudian mandi biar seger. Lupa kalau ada live hari ini. Akhirnya kita sapa dulu teman-teman semuanya. Sebentar lagi kita akan ngobrol sama orang-orang yang jago urusan hubungan romantis tentunya teman-teman semua. Sebelum kita mulai ya, kita mau menyapa semua yang ada di sini ya. Sekarang banyak kemarin kan saya habis post ya, ada berita bahwa sekarang lagi banyak bencana nih teman-teman semuanya ya. Ada di video tersebut yang bilang katanya paginya sehat gitu, siangnya masuk rumah sakit gitu. Sorenya pulang, besok pagi masuk rumah sakit lagi. Dia nanyain sakit apa, dia nggak taunya dia emang kerja di rumah sakit. Nyebelin juga tuh orangnya. Oke, ada juga yang paginya hidup, siangnya dikubur ya. Sorenya pulang gitu. Emang kerjanya gali kubur. Oke, salam dari Binjai, Akbar, salam dari Aceh, Subroto bro, jomblo hadir. Nyata pegawai rumah sakit. Ya itu ya, ngecoh banget tuh orang tuh. Cuma sekarang udah banyak yang jago bikin komedi. Nama saya Dani, karena tuli asal Gresik. Oh, tapi bagaimana? Paham nggak kalau kita ngomong? Bisa baca gerakan bibir kali ya? Mudah-mudahan Dani ya. Mudah-mudahan nanti diberikan kesempatan sama Allah bisa pendengar, insya Allah. Jonggol hadir. Pegawai rumah sakit Pak Migalvi, setiap hari ke rumah sakit nih. Salam dari Bangkok. Mak
Parang pak mana kok? Flora Farma. Salam dari Majalengka, Muhammad Nuruliantoro, Padang Madi, Bandung hadir second loak. Oke, Bang, ada rencana reuni tabu? Belum lama kita kontak-kontakan aja sih, tapi belum serius ngobrol reuni, udah tua-tua juga. Atifa Brebes, kemarin kita baru pulang dari Brebes tuh orang tua saya. Salam dari Batang, Mokolis. Tony Heriawan, Papua. Waduh, Pace, sehat Pace? Oke, sekarang kita akan undang para narasumber kita untuk ngobrol ya. Oh, Pangkal Pinang, Kang Sony. Waalaikumsalam. Oke, kok sudah hadir? Masih menunggu sekarang Kang Hari ya, Kang Hari Firmansyah belum bergabung sepertinya ya. Mahmud Abdalal. Waalaikumsalam, Masya Allah. Teman-teman, Mahmud, apa kabar bro? Baik. Waduh, ini Mahmud Abdalal ini teman-teman. Beliau adalah seorang Palestina, sedang di Gaza sekarang. Mahmud sedang di Gaza. Dulu pernah viral videonya waktu lagi ditembakin sama tentara Gaza, lagi ada api-api di mana-mana, beliau malah murotal pakai handphone. Nggak takut ya. Mahmud Abdalal, mudah-mudahan bisa balik lagi ke Indonesia ya. Aku rindu ketemu sama antum. Iya nih, kapan kita kerja lagi kabarin. Nanti kita bikin podcast bareng ya, Mahmud. Apalagi, oh udah menikah ya, belum lama ya. Kalau belum menikah banyak nih orang Indonesia yang suka nih kayaknya mau ngobrol sama Mahmud. Tolong ada kakek tua renta lagi sakit di mana nih? Waduh kasihan tuh. Corong di info. Pak Haji, doain penuh yatim kami. Oke, sekarang kita akan ngobrol yuk sama calon narasumber kita yang udah ada di sini. Sebentar, kayaknya belum bergabung ya. Saya coba cari dulu. Mudah-mudahan ada di sini. Oh, sudah hadir kayaknya. Sebentar, saya coba invite teman-teman semua. Oke. Salah ketik jadinya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ari, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi kontak Abah nih, mudah-mudahan bisa nyambung nih. Coba kemudian. Nah itu Kang Hari udah request katanya. Oke, sudah. Saya invite semuanya, mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Kang Hari, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari, Coach, Masya Allah, Pak Dokter. Aduh, Kang Hari, mestinya saya ke Bandung hari ini nih, tapi Kenapa nggak jadi? Ya. Apa tiba-tiba ada tercancel gitu ya? Di Bandung gimana cuaca Kang sekarang? Di Bandung lagi terik ya hari ini. Mau hujan nggak jadi gitu. Di sini agak-agak gloomy gitu, mendung-mendung gimana? Gloomy Thursday. Iya benar-benar. Iya. Wah dunia nonton sampai Palestina nih, Mahmud Abdalal nih. Masya Allah. Abah gimana kabar Bandung? Ya Bandung ya, tadi udah disebutin. Sama kita Bandungnya ya, under the same sun. Jadi saya suaranya jelas apa enggak nih? Lumayan sih, agak kecil, gede-gede gitu, ya? Hilang pergi. Oke, siap. Oke, gitu. Gimana Coach? Chat Coach? Alhamdulillah, nah seneng banget nih malam hari ini bisa kedatangan guru gue nih di sini Mas Ari. Kang Hari nih, waduh, high class response designer, wah. Hasil todongan secara mendadak kayaknya akhirnya disetujui oleh Kang Hari. Menodong yang direncanakan. Gimana Kak? Kenapa Mas? Kira-kira hari ini apa nih mau kita sedot ilmunya dari Mas Hari ini? Sebenarnya topiknya Kang Hari ini udah jadi sering topik obrolan saya dengan anak di rumah nih, Mas Hari. Jadi tentang high class response, dari judulnya aja tuh udah sesuatu banget gitu loh. Terus kita beli bukunya, terus kita sering diskusi sama anak juga, akhirnya jadi topik obrolan yang menarik buat kita. Nah ini juga terkait dengan apa sih, sering banget dapat curhatan dari para klien nih, Mas Ari, Abah sama Kang Hari. Karena mereka suka curhat, gila pasangan gue kalau di luar itu ramah banget cuy, kalau di luar itu sumeh banget, di luar itu kayaknya melayani banget gitu, wah helpful banget gitu, tapi di rumah kok
kenapa jadi beda Orangnya banget ya? Maksudnya Sebenarnya di fenomena luar ini kepada itu orang udah lain gitu ya. yes. Jadi fenomena ini tuh udah cukup sering gue lihat nih waktu kecil. Maksudnya gimana? Ngelihat contoh, sebenarnya contohnya kurang baik sama orang di luar keluarga inti itu luar biasa apa ya? Mau ngertiin, mau mendengar, luar biasa apa ya? Lebih lebih lapang dada, lapang hati. Tapi sama orang rumah kok kayaknya seakan-akan seenaknya, sesempatnya, sedapatnya gitu loh. Makanya nih sebenarnya topik impian nih yang sudah tak tunggu-tunggu nih, dan alhamdulillah malam hari ini datang juga apa sang desainernya dari High Class Response. Kurang lebih gitu Mas Ari. Sebenarnya itu bisa hampir semua ini ya, semua hampir jadi masalah semua orang sih sebenarnya. Sebentar. Ini ada yang lagi nyimak Anggit Ibu Tangguh tuh teman kita juga. Itu dia punya kelas pelaku syukur. Ngeri tuh kelasnya tuh. Wih, Ini harus kita boleh undang tuh. nih. Next kita undang Bu Anggit. Monggo. Bu Anggit nyimak Next. nggak? Kalau Bu Anggit masih nyimak, ntar kita undang ya Bu Anggit ya, komen aja. Waduh. Kayaknya Ngeri keren nih, banget. kelasnya ngeri. Kita jadi kayaknya ini enak nih di sini ngantri nih kayaknya nih ngeliatin. Emang. Bawah udah antrian semua. Ngeliatin berbagai macam bentuk kacamata. Di komentar kok apa rame-rame optik ya. Mas Ari sih tadi di awal ini kacamata yang mana? Beneran kayak lagi di optik ya coba-coba. Emang nggak cocok. Emang Yang lain. saya di endorse emang. Pantesan. Pas kebetulan barangnya mau Berarti datang. teman-teman udah clear ya. Emang iya lagi di endorse kerjaan. Aduh. Gimana nih Coach kira-kira? Jadi memang ini kayaknya polemik dari setiap pasangan ya. Ibaratnya ada yang di luar kayak misalnya ada juga kalau saya mungkin lagi ya biasalah kadang-kadang ada momen di mana saya lagi agak serius sama anak-anak gitu. Sampai dia pernah ngomong, Pipi di luarnya dibilang orang komedi, di luarnya kok di rumah bisa galak sih gitu. Kan gitu. Jadi kadang gitu. Kayaknya Pipi kalau di ini lucu-lucu aja, kalau ini aku kayaknya takut begitu. Kadang-kadang gitu kan. Nah, itu memang gimana ya? Kenapa kita bisa kadang-kadang secara fasad bisa berbeda dengan aslinya ya? Iya, mungkin sebelum kita masuk ke topik yang detail gitu, kita pengen denger dulu nih Mas Ari. Yang dimaksud high class response itu apa sih? Terus kelas-kelasnya apakah memang ada dibedakan kelas-kelasnya? Kita pengen denger dulu nih, teman-teman yang hadir juga pengen nyimak. Oke. Mas Ari, dipersilakan. Ya, makasih Coach, Abah, Mas Ari, makasih banget buat kesempatan. Sok. Nggak usah dicatat kali, udah diliatin sama Abah mah keserap langsung semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, high class response itu adalah sebuah solusi dari fenomena betapa banyaknya respons yang kita kasih itu ngikutin apa kejadian yang kita dapetin. Jadi kalau kita nggak suka nih sama kejadian yang kita dapetin, terus responnya ya wes, asal aja gitu. Tapi kalau kita suka sama kejadian yang kita dapetin, dinamika yang ada di depan kita, oke, gue ngeresponsnya dengan respons level tertentu gitu. Nah, maka high class response itu dibuat untuk supaya kita itu nggak fokus sama kejadian doang. Kan banyak tuh kejadian itu, mayoritas kejadian nggak bisa kita kendaliin. Tapi kalau misalkan respons itu under our control banget. Kebalikannya, kita lebih banyak fokus sama kejadian dibanding kita fokus sama respons yang kita kasih. High class response apa sih? High class response itu seni untuk ngerespons segala macam kejadian, either lo suka apa nggak suka, nge-match apa nggak nge-match, under expectations, ataukah lebih tinggi di atas ekspektasi gitu, dengan respons yang terbaik. Supaya apa? Supaya hasilnya selalu baik. Kenapa high class response? Karena kita mengklasifikasi, Mas Ari, Abah, kita mengklasifikasi respons itu ada 5 level. Ada yang dasar banget, nggak dikasih nilai tambah. Ada level yang seharusnya, ya level seharusnya aja, suami sayang sama istri. Keren? Ya enggak lah, itu mengges kuduna gitu ya. Kita ngobrol sama anak. Apakah bagus? Ya bagus. Apakah hebat? Ya enggak dong, ngobrol sama anak ya kudunya gitu. Kudune, ya udah seharusnya. Kita ngedengerin apa yang dibilang sama anak dengan fokus, nggak ke distract sama gadget. Apakah kalau kayak gitu yang kita lakukan, kita ini disebut ayah yang extraordinary?
Ya enggak lah, itu expected. Nah, level kedua, level seharusnya. Level yang ketiga adalah level yang desired. Level yang desired itu level yang sesuai dengan harapan. Ini anak kalau udah ngomong sama kita, tuh ngerasanya tuh, Mas Ari kemarin tuh ngeliatin anak artis yang pengen jadi Hafiz. Oh, itu. Siapa sih, Mas? Itu anaknya Virus, Arafik yang namanya. Anaknya Virus. Iya, benar. Dan ketika dia ngomong tuh, si anak itu ngomong, makasih ya Papa udah hadir di kehidupan kita, terus jagain kami ya, terus ada ya buat kami. Tuh anak kenapa bisa ngomong kayak gitu sama bokapnya? Kenapa bisa ngomong sama bapaknya kayak gitu? Karena yakin banget si anak ngomong kayak gitu bukan karena set up, bukan karena skrip atau apapun, tapi karena ayahnya hadir untuk dia. Ayahnya senantiasa sesuai dengan harapan anak tersebut. Jadi level yang ketiga nih, kalau ngikutin high class response level itu katanya yang desired, sesuai dengan harapan. Level yang keempat, level yang wow surprising. Kita bisa kasih apa ya? Sesuatu yang baru buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat klien kita di luar, buat tetangga kita, sesuai dengan peran kita. Kita bisa kasih apa sih? What's new, what's next, what's the better gitu. Untuk berhubungan dengan mereka. Itu namanya wow surprising response. Nah, high class response itu 2 di atas, Mas. Nggak 2 di bawah. Kalau 2 di bawah, low class response. Yang di atas, high class response. Apa sih untungnya kalau kita ngedelivery high class response? Untungnya adalah, Mas Ari, untungnya adalah kualitas hidup kita nanti akan ngikutin kualitas respons kita. Jadi, semakin kita tinggi kualitas responsnya, maka quality of our life juga akan makin lebih tinggi. Gitu. Karena feedbacknya juga mengikuti gitu ya? Iya, benar. Kita boleh capek di luar, dan the tapi meaning kalau of udah communication nyampe, is the response you get. it is, yes. The meaning of communication is the response you get. Kita udah capek nih di luar. Lu jangan salah, men. Yang capek di luar bukan cuma kita. Pasangan kita juga capek di rumah. Maka, kalau kita udah capek di luar, kita tuh di luar dengan peran kita sesuai dengan profesi kita. Tapi kalau udah di rumah, peran kita udah ganti. Udah jadi ayah, udah jadi suami. Maka, yang wow response di luar buat klien kita, kalau di rumah, diganti wow response untuk pasangan dan anak-anak kita. Capek nggak sih? Capek, coy. Tapi apa hasilnya? Hasilnya kualitas hidup yang makin lama makin gede, yang makin lama makin tinggi. Gitu. Waduh. Memang berarti dibutuhkan energi lebih sebenarnya di rumah juga ya. Justru berarti kalau menurut coach, energinya itu lebih besaran di rumah atau di luar? Menurut saya personal. Pertanyaan retorik. Pertanyaannya Edul bisa, berat ini mah langsung menelisik pertanyaannya. Sebetulnya jadi, sama. Kalau sama sering orang ditanya nih, Mas Ari, mana yang lebih penting, karir atau keluarga? Keluarga. Enggak. Realitanya seringkali prioritas utama adalah karir atau bisnis. Buktinya apa? Keluarga hanya mendapatkan energi sisa. That's why malam hari ini kita undang gurunya nih, masternya langsung Kang Hari, supaya kita semua bisa belajar. Kalau kita tuh termasuk diriku juga berarti. Iya. Karena jangan sampai gue di depan klien manis-manis, di depan anak, di depan istri, muka cembetut gitu. Itu masuknya 2 terbawah kayaknya ya Kang Hari ya. Iya, kagak asik banget gitu ya. Expected sama basic yang tadi. Basic sama expected. Nah, sayangnya Kang Hari, realita yang sering saya temukan based on counseling adalah not even basic, Mas. Yes. Basic itu kan yang seharusnya normatively udah kagak usah dibanggain deh, pokoknya lo kagak marah aja udah bagus. Kalau diajak ngobrol masih nyaut aja udah oke gitu kan. Not even basic gitu loh. Nah, saya pengen Kang, ini gimana sih membangun sebuah perasaan butuh perlu untuk kita bisa secara sengaja memberikan high class response di rumah. Ini kan yang penting kan, Kang? Yep. Kalau ilmu kan ya sekadar ilmu, bener nggak? Tapi menghadirkan rasa butuh, ingin, bahwa ini necessity buat kita. Nah ini, Kang, tolong kasih tahu kita, Kang. Dipanasin, dipanasin. Ini yang nanya yang konselor keluarga. Saya sementara sejauh ini Mas Ari, Abah ngomongin high class response di corporate. Jadi
berat ini sebetulnya ya, deg-degan kalau diundang sama Dibalik ya. coach. Oh, di konferensi. Kebalik. Kita kayak setiap ketemu tamu dapat ilmu baru gitu coach ya. Kayaknya waduh dia Iya, Kan sebenarnya kita bertiga lagi mau kursus gratis Nyantri. Lagi nyantri, oke. Jadi gimana untuk memunculkan rasa butuh kita ini ngerespons dengan respons yang tinggi? Sebelum ngejawab itu, pengen ngejawab dulu, emang gedean mana sih energi yang dikeluarin di luar sama energi yang dikeluarin di rumah? Sama gedenya. Sama sebetulnya gedenya. Namun untuk bisa sama itu kita perlu pemaknaan yang clear. Di luar itu untuk apa, di rumah itu untuk apa. Jadi pemaknaan dulu yang pertama. Gue tuh ngapain nih di rumah ini? Kalau gue cuma sekedar di rumah ini ya cuma sekedar istirahat, dan spirit untuk cuma sekedar istirahat ya spiritnya paling di bawah aja. Energi yang dikeluarin juga ya cuma untuk istirahat aja. Once kita pengen istirahat tapi ke distract sama anak-anak yang lagi ngerjain PR, sama anak-anak yang mau tidur tapi dia susah banget untuk tidurnya dan berisik banget, energi itu bakalan kekuras habis dan finally selesai. Akhirnya kita keluar tuh, yang bahkan basic aja enggak. Namanya itu kriminal itu, kalau di Ron Kaufman itu namanya respons kriminal. Energinya udah habis di luar, kita ngarep di rumah pengen istirahat, nggak sempet memaknai gua pulang ke rumah itu untuk apa, cuma sekedar ya udah tidur aja, di rumah kagak bisa tidur, anak lagi heboh, jadi aja kriminal responsnya. Gimana supaya kita punya energi yang gede dan menghadirkan kebutuhan? Disadari dulu, kita buat sadar dulu bahwa rumah itu adalah tempat kembali. Tempat tinggal untuk kita tinggalin, tapi rumah untuk tempat kita kembali. Di rumah bukan cuma ada kita aja, bukan cuma gue pengen istirahat and then selesai. Enggak, di rumah itu ada anak-anak, ada istri, ada siapa lagi ya, ada khodimat misalkan, yang itu tuh masih membutuhkan kita banget. Dan kita perlu memaknai kayak gini. Istirahatnya kita adalah dengan misalkan saya, istirahatnya itu apa sih? Istirahatnya itu dengan bercengkrama dengan anak-anak. Jadi udah capek bercengkrama dengan anak-anak itu istirahat yang kemudian bisa nambahin energi. Supaya nimbulin necessity kayak gitu gimana? Maknai dulu. Lu tuh di rumah ngapain? Kalau di rumah mau istirahat aja, waduh mendingan lu balik ke hotel, men. Tapi kalau di rumah lu malah lagi mau bangun legacy misalkan, ya, mau love, life, and building legacy, cie cakep itu di keluarga.com banget itu. Mau lagi building legacy, kita ini lagi mau ngedidik anak kita dengan waktu yang sangat terbatas yang kita punya, maka energi itu akan balik lagi ke kita. Kita akan punya energi, kita akan punya spirit yang gede untuk kemudian kita melakukan sesuatu. Spirit come first before strategy. Gimana ya supaya gue bisa ngebangun keluarga gue, strateginya kayak gimana? Belum ngomongin strategi, lu punya spiritnya nggak? Nah supaya punya spirit gimana? Maknai dulu. Lu tuh balik ke rumah sebetulnya lagi ngapain? Buat apa? Gitu. Nah sekarang kita WFH nih Kang Hari. Gue di rumah 24 jam. Jadi nggak ada balik rumah. Nggak ada. Tapi di rumah 24 jam. Kerjanya di rumah. Kadang-kadang gara-gara WFH kerjaan jadi nggak kenal waktu loh. Jadi meeting tuh kadang-kadang di luar jam kantor, jam kerja masih ada undangan meeting gitu. Weekend malah kerja. Gitu. Weekend liburan. Kemarin kita ke Jogja tuh liburan. Di Jogja ya kerja juga ternyata. Di dalam kamar hotel. Iya, kan WFH sesuatu yang nggak punya hour malah kerjanya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan di rumah kayak gimana? Sekarang kerja, terus kerjanya di rumah, hidupnya di rumah, itu kesempatan banget. Coba kita memaknai WFH itu apaan teman-teman? Kalau kita memaknai WFH dengan sama kita memaknai WFH dengan orang banyak memaknai WFH, wah WFH itu rudet, angel WFH itu. Ya, nggak bisa istirahat dengan enak, kerja juga jadi nggak jelas juntrungannya, malam bisa ditelepon, jadi kapanpun, wah udah ribet banget. Dan kalau kata gurunya kita ya, coach ya, Mas Prastia Embrata, the meaning you give, the life you live, makna yang kita kasih ya udah itu loop ya, itu hidup yang lo rasain. Kalau kita memaknai WFH, damn man. WFH gue malah makin sibuk ini, deket sama istri di telepon, lagi deket sama istri di telepon, mau ngasuh anak, kerjaan kudu beres dan lain sebagainya.
Makna yang kita kasih, hidup yang kita rasain. Kalau kita bilang ribet, ribet. Tapi kalau kita makna ini, WFH itu justru kita bisa deket dengan anak anytime kita punya waktu sebentar, dan waktu bersama anak itu jadi amazing banget, dan itu yang kita rasain. Saya misalkan, saya ini sekarang lagi di lantai atas, tempat kerja gitu. Terus kalau ke lantai bawah, itu tuh udah kayak pulang kerja, Bah. Jadi saya bilang sama Maria, Maria, apa kabar? Udah lama banget nggak ketemu. Padahal baru 2 jam yang lalu sih nggak ketemu. Dan kita pun ketemu itu cuma barangkali 15 menit, karena kita lagi ada di short break gitu. Iya. Anak kita, pasangan kita, nggak butuh waktu lama-lama kok. Yang penting, ini nanti Coach Noveldi nih yang tahu. Yang penting kita full di waktu yang sebentar itu. Dan WFH bisa mempersembahkan itu buat kita. Gitu. Ini agak berat topik malam hari ini nih, Mas Ari sama Abah. Karena aja terdiam. ujung-ujungnya adalah gimana memberi apa makna keluarga buat gue kan gitu kan Kang, ujung-ujungnya dari yang kau sampaikan, bener gak? Bener. Mau ngomong strategi, mau ngomong apa, tapi kalau sikap kita, respon kita ternyata sangat erat kaitannya dengan bagaimana makna keluarga tersebut buat diri kita sendiri, bener ya Kang ya? Yep. Jadi cuman jadi agak pahit nih Kang kalau gue terusin kalimatnya nih. Jadi kalau kita bersikap kriminal, respon kita kriminal di bawah basic, terjemahannya apa Kang makna keluarga buat yang bersangkutan Kang? Kita lagi lupa untuk memaknai keluarga kita itu apa. Waduh, masih halus Kang harinya nyambernya. Gue demen nih, kalau level master masih halus banget nyambernya. Jadi nih kalau misalnya lagi kayak WFH gini, justru yang apa namanya mesra sama keluarga, sebenarnya dengan adanya WFH malah sepertinya lebih happy ini sebagai kesempatan berarti Mas Ari. Iya, betul. Makanya ketika kemarin banyak yang bilang, aduh WFH nih bosen di rumah, berarti bermasalah tuh ya. Dia lupa untuk taken off. Dia lupa untuk sejenak berhenti. Terus nyari tahu, emang WFH ini indahnya apaan sih? Kalau di luar itu indahnya apaan sih? Lumrah banget loh, bosen di rumah itu lumrah banget. Dan kita perlu tahu kalau kita lagi bosen di rumah. Apalagi orang-orang ekstrovert ya. Boleh, itu nggak kuat coy. Udah pengen mencelat aja dari rumah. Saya tuh sampai bilang sama istri, Beb, Coach, ini ada Ustadz yang menyimak nih, Ustadz Hilman Fauzi nih dari Bogor nih, Masya Allah. Ustadz milenial. Apa kabar, Guru-guru kita semua itu. Masya Allah. Hilman, makasih udah nyimak, Thank you, Iya, saya sampai bilang sama istri Mas Ari. Bisa bilang sama istri kayak gini, Beb, nanti sore pengen sepedaan ya. Karena bisa jadi saking udah seringnya kita di rumah, keluar bentar itu jadi cemberut itu. Keluar terus gimana sih baru mau keluar? Itu kayak boneka Squid Game ya, kalau kita keluarnya pelan-pelan. Pas nengok ketahuan gitu ya. Bonekanya nengok. Maksudnya maksudnya siapa? Istrinya. Bonekanya istrinya galak banget. Bonekanya istrinya. Jadi boleh banget tuh kita bosan dengan sesuatu, dan kalau kita bosan dengan sesuatu itu tuh ngasih arti apaan? Ya kita butuh refreshing, dan refreshment lah, kita ambil waktu sejenak untuk kita kemudian keluar sebentar dan balik lagi, kan kita jadi refresh, betul nggak? Jangan terus-terusan aja usuk-usukan aja di rumah gitu ya, karena kita lagi WFH. Enggak, kita butuh banget, apalagi bener yang kata Abah tadi, kalau extrovert nggak dikasih ketemu sama orang di rumah, jadi pemaknaan juga kan ada apanya ya, ada seninya ya kita memaknai. Uring-uringan juga, nantinya basic juga. Gue ingat sih keluarga ini apaan, tapi gue capek gitu. Nah, supaya nggak capek, ambil jeda, beristirahatlah. Even dari keluarga, boleh nggak sih, Coach, istirahat dari keluarga? Iya, ujung-ujungnya kan sebenarnya konsep pit stop, time out itu juga penting banget, bener ya Kang ya? Akhirnya gue ngebalikin. Bahkan kalau teman-teman yang suka denger ngobrol sama gue itu, gue suka kasih konsep namanya getaway, Kang. Jadi kadang-kadang
kita pun perlu get away gitu loh, melipir sebentar lah gitu kan. Ya, Pacaran. saya suka bilang kalau get away itu jangan sama anak-anak, Kang. Benar-benar pacaran ulang sama pasangan sah kita gitu loh. Jadi benar-benar bisa menikmati masa berdua. Jadi beban, rutinitas segala macam itu udah ditinggalin dulu sebentar. Ini benar-benar mau pacaran Tea gitu sama pasangan hidup kita. Gitu kan? Benar. Bahkan ya, Abah, kemarin aku ngasih giveaway yang berupa getaway, Mas Ari. Buat siapa? Buat istri. Berupa apa tuh getaway-nya? Disuruh liburan. Karena istri itu nggak pernah libur. Mesti itu dulu dong, pulangnya mesti karantina dulu dong 10 hari. Enggak lah, liburan di deket-deket aja. Ya kalau level Mas Ari harus karantina dulu. Saya mah enggak. Yang deket-deket aja, kasih libur 1 hari, anak-anak kita handle total. Kita satu suami sebagai latihan high class response untuk ngurusin anak-anak. Suruh ngabisin istri ya. juga. Kasih duit suruh ngabisin. Terus? Nih habisin. Iya dong. Nih kasih duit, jalan kemana lo mau. Saya kasih nginep semalam, voucher hotel, sok mau kemana aja terserah, mau luluran, mau renang, mau apaan, sok mangga. Yang bebas. Kalau saya, istri, tipikalnya kalau mau ninggalin anak-anak berat banget. Apalagi kita punya anak usia 2 tahun 4 bulan ya. Mau ninggalin anak yang bungsu apalagi berat banget. Dan ini jadi beneran nih. Bunda boleh nih. Bukan boleh lagi, voucher udah dibeliin, sok. Pas mau pergi, anak bangun, di luar hujan gede. Wah, kita mau escape tadinya, malah anak nangis. Ini beneran nih, pergi. Akhirnya dia pergi dengan kegelisahan, tapi nyampe di kamar hotel. Dia bilang nih, aduh Kang Hari, thank you banget ya. Udah ngasih getaway kayak gini. Bukan cuma kita yang perlu nih, cowok-cowok. Bapak-bapak ini yang getaway. Enggak. Istri kita juga butuh untuk getaway. Dan kita butuh paham bahwa istri kita itu butuh getaway. Meskipun dia secara nggak sadar, ya udah kerjaan gue mah ada di rumah gitu ya. Buat ngurusin anak-anak ini udah jadi takdir gue yang gue jalani dengan sebaik-baiknya. Sedemikian hebat itu pun pemaknaan istri kita. Kalau dikasih liburan, sendirian aja, aduh, baliknya itu full energi banget. Tapi harus sehari ya? Fresh banget. Kalau 3 jam, 4 jam nggak boleh? Boleh juga. Boleh aja. Boleh. Oke. Sebelum kita lanjut. Warning, reminder buat teman-teman yang sedang menyimak. Jangan berduduk, link ini dikasih kepada pasangan. Nah, lo. Lu tuh laki ya, dengerin tuh apa kata Kang Hari. Ya. Tuh ayah lagi dibahas. Lu pernah ngasih giveaway berupa getaway sama gue. Ini penyakit nih tiap minggu nih, Kang. Ini mulutnya Kang Hari ya, Coach. Abi yang ngasih link. Abi ngasih link ya. Ini mulutnya Kang Hari. Jadi, jadi teman-teman yang sedang menyimak, please, walaupun mungkin ngerasa materi obrolan bapak-bapak sotoy malam hari ini dirasa bermanfaat, yang paling penting adalah apa yang bisa didapatkan buat kita gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang menyimak terus, yang nyimak terus mikir, harusnya pasangan gue denger nih, berarti masalahnya ada di Anda. Iya, berarti Anda sedang bermasalah sebetulnya. Kalau yang ngerasa bener itu lagi bermasalah sebenarnya. Iya. Aduh, ini persis banget yang diomongin kayak suamiku orangnya begitu tuh. Oh, berarti Anda yang bermasalah. Asik. Loh, materi ini untuk Anda, Bunda yang lagi nyimak, materi ini buat Anda. Bukan buat suami Anda yang sedang tidak menyimak, bukan. Tapi buat Anda, bagaimana Anda yang mendengar materi ini mengupgrade diri sehingga bisa memiliki respon yang lebih baik. Level 3 dan 4 ya lah, udah kayak gua aja pematerinya. Itu tapi banyak yang nyalek pasangannya tuh. Iya. Banyak pasangan dari tadi. Pasangannya tuh. Makanya. Iya. Tadi ada yang bagus Mas Ari. Gue lihat ada yang bagus ngomong kayak gini. Mas, simak ini Mas. Nah itu masih oke gitu loh. Tapi kalau bilang, kamu tuh dibahas di sini, coba dengerin deh. Nah itu udah pahit banget tuh kalau kayak gitu. Nih ayah lagi dibahas nih ayah nih. Tonton ya. Ayah lagi dibahas nih gitu. Wah seru ini, colek abang nih kayaknya nggak apa-apa nih ya Mas ya. Atau barangkali lebih kasar lagi. Nanya lagi kan. Lo kayak gitu dong gitu ya.
Ya, Aduh. Abah. Ini udah Kang, mulai boleh banyak, nanya ada lagi ya, beberapa Kang? pertanyaan Jadi- nih coach sebenarnya coach. Bentar, masih penasaran nih sebelum Masih kita lanjut ya. open session, Kita- open floor. Pertanyaan silakan Iya. ditampung dulu. Atau mungkin teman-teman yang mau tanya bisa masuk ke log ini questionsnya ya. Jadi saya nggak perlu scroll lagi, bisa buka di situ nanti. Pojok Silakan, kanan Coach. bawah ya Kan teman-teman. gue punya Pojok kanan pertanyaan bawah nih. yang ada gambar tanda tanya. Tanda tanya. Nanyanya di situ. Jangan Yes. lupa juga Ah. kita selalu ada kelas lanjutan. Cara gabung kelas lanjutannya itu di bawah udah dipin nama Mas Ari, grup.diskusikeluarga.com. Grupnya GRUP ya. Yes. GRUP, grup.diskusikeluarga. Itu nggak bisa langsung diklik, jadi teman-teman harus dihafalin dulu atau dicatat atau di screenshot, nanti diketik manual di browser masing-masing. Jadi Lanjut, nggak lanjut, kasih tahu suaminya, tapi diputar dekat suaminya, volumenya digedein. Iya, Kang Hari. Kelar. Ini dari tadi yang timbul pertanyaan nih, Kang. Kang, itu kan bagaimana memaknai itu kan memang PR ya buat tiap individu. Bener ya, bagaimana memaknai keluarga. Cuman gimana kalau ada orang punya pola pikir kayak gini, Kang? Aku sudah lelah di luar sana. Mhm. Kang Hari sudah singgung ini di awal, tapi gue pengen ini lebih dalam lagi gitu loh, Kang. Ya. Aku sudah lelah berusaha menjadi orang lain. Aku ingin menjadi diriku sendiri di rumah. Kaitannya dengan high class respon gimana nih, Kang? Oke. Ini pertanyaan yang sangat realistis gitu loh, Kang. Mm-mm. Baik, pertama banget kata kuncinya adalah aku udah lelah di luar untuk jadi orang lain. Mau di dalam rumah, mau di luar rumah, kalau kita jadi orang lain, itu tuh pasti melelahkan banget. Pasti lelah. Jadi kata kuncinya adalah, Jadi ayo diri di sendiri. luar sana jadi diri sendiri. Oke, barangkali sekarang dilanjutin, Bang. Gue tuh di luar udah capek ngurusin orang lain. Gue udah jadi diri gue sendiri dan ngurusin orang lain tuh udah capek. Gue harus senyum sama sana, senyum sama sini. Gue harus presentasi dengan presentasi terbaik. Di rumah tuh gue pengen jadi banget seorang yang, ya gue seorang Hari aja gitu. Kadang-kadang sometimes jadi anak-anak, kadang-kadang juga sometimes jadi pengangguran yang pengen sarungan doang terus nongkrong gitu. Maka gimana solusinya? Solusinya adalah dikomunikasiin sama pasangan bahwa di luaran sana aku tuh begini dan di dalam sini aku tuh pengen kamu menerima aku apa adanya. Sama seperti aku, insya Allah akan menerima kamu apa adanya juga. Jadi ini kayak receh, kayak cemen ya, tapi balik lagi kok. Balik lagi bahwa karena di rumah pun istri ngarepin kita jadi seorang suami. Istri ngarepin kita tuh jadi seorang leader gitu. Yang apa ya, yang keimamannya itu bisa dia andalkan. But sometimes kita juga seorang laki-laki, Bu, dengerin Bu. Laki-laki juga pengen juga jadi seorang anak kecil yang pengen, ya udah pengen dimanjain aja gitu. Dan itu tuh kudu diomongin, Coach, kalau menurut saya. Harus diomongin. Supaya apa? Supaya rumah kita juga beneran bisa jadi tempat istirahat dong buat Nah, kita. Baliknya, endingnya adalah ngomong. Ya. Yap. Dikomunikasikan. Nah, Dikomunikasikan. seringkali ini kalau materinya Coach Indra Noveldi itu telepati. Seolah-olah Penganut aliran kebatinan. aliran kebatinan. Berasa udah Telepati. tahu dia ya. Ya elah. Jadi pengen nih istri itu mengerti apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan. Di sisi lain juga begitu. Makanya timbullah pertanyaan dari para istri. Suamiku tiap pulang kantor pasti langsung sarungan gitu. Gaplek, catur, ngurusin burung. Karena Bunda nggak pernah ngomong sama suaminya. Dan suaminya nggak pernah ngomong sama istrinya. Dua-duanya. Iya. In the end balik ke Coach, sana. Saya ambil kabel takut baterainya habis. Siap, Oke. siap. Oke, Kang, mau lanjutin apa yang Dika sampaikan, Kang. Jadi Ya. sebenarnya ujung-ujungnya kan balik lagi kalau ngerasa nggak jadi diri sendiri, berarti kan sebenarnya level dirinya belum nyampe ya, Kang ya. No. Jadi selama ini stretch maksa, tapi Maksain dia sendiri banget. nggak pernah upgrade gitu loh. Yap. Jadi Itu nanti kalau urusannya menjadi sama jadi self diri apa ada. identity, sama mungkin dia punya Yes. identity yang kayaknya gue mah apa tuh, gue mah kayaknya gue tuh cuma pelayan aja, I'm only customer service gitu, gue cuma supervisor aja, ada manajer yang perlu gue hadapin. No,
itu urusannya self image, itu masalah lu berarti kalau kayak gitu kan. Gue capek, itu masalah lu. Kalau istrinya bilang, gue tuh capek di luaran sana tuh gue udah jadi orang lain. Istrinya bilang, itu mah problem lo. Itu bener loh, itu masalahnya dia, Bang. Iya. Maka, Bener, tapi mancing huru-hara. bener tadi mancing Itu huru-hara. statement Kang Hari banyak yang bakal nimbuk bakiat tuh Kang barusan. Itu dipakai sama istrinya, masalah lo, Pap. Iya. Tapi So, kadang-kadang kita tuh minta dipahami, tapi kita nggak memahami orang gitu kadang-kadang ya. Memang ya. iya. Tapi kayaknya itu ini ya, apa namanya, manusiawi ya. Kayaknya hampir semua orang begitu sih kayaknya ya. Kita Iya. kita pengen sih, kita udah paham kalau kita begini gayanya berarti itu dari sih kita nggak paham. Tapi suatu saat juga kita nggak paham dia maksudnya apa. Apalagi namanya laki ya, itu kadang-kadang suka salah paham. Oh, lo kok hilang ya? Abah hilang, Abah. Bukan, Abah hilang. Oh, Abah yang hilang. Oke, saya invite lagi. Abah tadi muter-muter tadi kayaknya. Iya. Oke. Bener Mas Ari. Jadi Mangga Mas Hari. siap. Lanjut Mas Ari. Kayaknya tadi Mas Ari sampai bilang kayaknya kita tuh emang secara orisinilnya kayaknya pengennya dipahami aja gitu ya. Gitu. Dan kayaknya kita ya apalagi ya, ego masing-masing kadang-kadang ya, ibaratnya kita tuh ngerasa kayak loh, ya iya dong, nanti misalnya suka kadang-kadang gitu. Masa kamu nggak paham sih kadang-kadang, apalagi namanya laki-laki ya, tuh suka diginin. Masa kamu nggak ngerti sih? Ngerti apa? Kita tuh kadang-kadang nggak tahu bahasa Korea gitu. Ini maksudnya apa? Gitu kan kadang-kadang gitu. Nah ya kita kadang-kadang di luar kerasa udah riweh, kemudian ketika di rumah kita minta dipahami, tapi kita juga nggak memahami pasangan. Kadang salah paham terjadi di situ tuh. Cuma hal-hal sepele kadang-kadang jadi trigger untuk jadi berselisih kan gitu kadang-kadang. Ini kayaknya agak manusiawi kadang-kadang, ibaratnya hampir semua orang ada begitunya, kayaknya ya. Iya, tentunya pastinya kayak gitu. Itu banget, itu dialami semua orang Mas Ari. Kita pun mesti ngalamin gitu juga, pengen mengerti, pengen dipahami. Nah, cuman ini ada satu pertanyaan lagi nih buat Kang Hari nih, Kang. Kang, ngomong high class respon, klasifikasi, bahkan antara suami sama istri aja, standarnya belum tentu sama loh, Kang. Benar. Buat si suami itu merasa sudah high class respon, buat istri lo basic aja belum nyampe gitu. Nah, kemana tuh ini Kang kalau kondisi kayak gini kan? Oh, beda gap ya. Beda persepsi. Jadi pertama nih, kita nih kudu sadar peran dulu. Oh, peran saya sebagai suami, customer saya istri. Peran saya sebagai ayah, maka customer saya anak saya. Di dalam setiap peran itu ada tugas yang kita punya pastinya. Mas Ari, tugas suami sama istrinya apa aja sih? Bukan fungsi ya, kalau fungsi menafkahi, menjadi imam, itu fungsi. Kalau tugas itu ada timeline-nya dari subuh ke subuh lagi. Tugasnya apa aja coba? Suami sama istri, tugasnya. Ayo. Ya kita. Boleh. Maksudnya tugas suaminya nih ya? Sebagai suami ya? Tugas suami ke istri. Perannya itu suami, kliennya istri. Tugasnya apa aja tuh? Yang pasti kita menafkahi istri kita, ya kan? Oke, itu fungsi suami. Itu fungsinya menafkahi, jadi imam. Kalau tugas itu, coach, kalau di mana di high class response itu ada timeline-nya jadinya dari pagi sampai pagi lagi. Kewajiban kita ke istri ngapain tugasnya? Bangunin. Ini sebelum ngomongin persepsi. Bangunin, cakep, Bah. Terus, Bah. Ngingetin, ini istri udah mulai sholat, gitu. Masuk gak? Ngingetin sholat, ya. Benar, masuk. Itu terus. Ya. 3, udah masuk pagi. Kalau dengerin curhatan dia termasuk gak, Coach? Termasuk banget. Itu barangkali ada di waktu sore, pulang kita kerja, pas kita lagi capek-capeknya, istri lagi pengen curhat. Ini nih, istri baru ngomongin kita, tugas suami apa? Bangunin istri. Istri aja nih yang lagi nonton udah mulai protes. Bangunin. Yang ada dia kali gue bangunin. Ya kan? Ini tugas suami nih. Tugas suami itu bangunin istri, terus lagi ngingetin sholat, terus lagi bantuin persiapan anak-anak sekolah. Ibu-ibu jangan dulu protes ya. Ada loh suami kayak gitu ya. Abah kayak gitu tuh, bantuin istri untuk siap-siap sekolah, terus lagi karena ini kliennya adalah istri, maka kita ya bukan nganterin anak sekolah, itu mah kliennya anak. Terus ketemu lagi sama istri misalkan, atau nganterin istri kerja, ketemu lagi sama istri nanti pas sore. Nganterin ke tukang sayur.
nganterin kalau lagi libur nganterin ke tukang sayur, nganterin untuk belanja atau belanja bulanan yang buat kita empet banget ya kan, karena lama pesanin kaki tukang pegel dan urut. itu itu pesan itu urut sampai malam. Tugas kita misalkan ngobrol, pillow talk, itu tugas kita wajib kalau bisa pillow talk. Terus abis itu ya udah, abis pillow talk mau bobo, mau diterusin acara sebelum bobo, mangga. Setiap tugas yang kita kasih itu punya perception point, Mas Ari, Abah, dan Coach. Perception point-nya apa? Basic, expected, desired. Wow, lu ngebangunin istri tuh. Ada yang ngebangunin istri kayak gini, weh bangun. Woi, bangun woi. Bangun weh. Telat ayo. Istrinya kan lagi deep sleep banget tuh. Ada di gelombang apa tuh kalau deep sleep, Coach? Lagi enak banget, tiba-tiba dibangunin gitu. Kaget, dan kaget itu salah satu cara setan masuk ke manusia yang paling asoy, men. Di saat kita kaget. Yang dilihat wajah suaminya, tapi dengan kekagetan berasa suami gue tuh. Itu banget gitu ya. Dipanas-panasin nama setannya dah tuh. Dipanas-panasin nama setan. Itu yang basic. Yang expected gimana dong ngebangunin istri yang expected? Ngebangunin istri yang expected itu pelan. Dicium keningnya, dibisikin, beb bangun yuk, udah musuh. Istrinya menggeliat, terus suaminya rada kepancing, ya bisa juga jadi tidur lagi ya. Tapi itu yang expected. Yang desired kayak gimana ngebangunin istri? Yang wow surprising kayak gimana? Once kita mikir, gue udah wow surprising nih ngebantuin dia, bisa nggak istri mikir, lu belum wow surprising, eta mah naon, eta mah kodona, men. Itu expected. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Terus Levelnya bisa dia banget. di situ gitu ya. Levelnya dia beda sama levelnya kita, itu bisa banget. Terus ngedeketin levelnya di mana? Di pillow talk. Makanya itu wajib banget. Saran saya, secapek apapun, selelah apapun, sebelum tidur ngobrol dulu. Jangan tidur, saat-saat mau tidur tuh jangan dihabisin di depan TV gitu ya. Nonton Persib, Depan terus gadget kalah. zaman sekarang. Depan gadget. Nonton TV, ngelihat Persib kalah 3-0 bah tadi malam. Waduh. Wah, datang ke kamar empet. Kusut, semuanya kusut. Kusut. Diajak ngobrol, ayo katanya mau ngobrol, katanya mau pilotok. Tahu sebel gue. Kesel. Udah Persib 3-0, Barca 3-0, double. Waduh. Barca aja banget kalah 3-0. kan. Tapi jangan yang nonton Persib istrinya gitu kan. Akhirnya enggak. Bisa jadi. Iya, jadi benar banget, Coach bisa banget untuk beda. Bahkan normal banget loh. Suami bilang kayak gini, Beb, aku tuh ingin dianggap ada sama kamu. Kamu kok bisa ngomong kayak gitu sih? Iya, karena gue tuh udah ngebantuin lu, tapi lu selalu ngerasa lu nggak dibantuin. Lu selalu feel alone untuk segala macam. Gue tuh pengen dianggap ada. Suami boleh ngomong kayak gitu. It means level pengakuan istri ketika suaminya ada di rumah dan hadir untuk dia dan ngebantuin untuk dia juga berarti belum ada. Saking udah biasa sendirinya, ketika suami ikut ngebantuin, istri ngerasa masih capek juga dan suaminya itu nggak ada artinya gitu. Nah, gap kayak gitu tuh dideketinnya di mana? Di komunikasi. Salah satunya apaan? Salah satunya adalah pillow talk. Pillow talk itu bahkan kalau Kang Dewa nih, Ji, Mas Ari, Kang Dewa itu punya grup salah satu grup yang Spartan banget, suami istri. Salah satunya kewajibannya adalah ngobrol sebelum tidur. Itu adalah ritual yang wajib banget. Untuk apa? Mendekatkan gap yang beda persepsi lah, terus lagi yang telepatinya jalan. Kenapa sih istri gue kayak begini? Ini pasti nih kayak begini. Wah, telepatinya main sendiri, theater of mind-nya main sendiri. Padahal pasangan kita juga punya theater of mind sendiri. Nggak ketemu itu, ketemunya di mana? Di pillow talk. Gitu. Ya, kadang-kadang kalau kitanya jarang komunikasi juga tuh maunya sih kayak telepati ya, tapi kadang-kadang jadi ada juga tuh orang yang tiba-tiba jadi overthinking, ada juga gitu. Padahal kitanya nggak kenapa-kenapa, ya. Maksudnya ada juga mungkin pasangan yang saling curigaan mulu gitu kan. Sebenarnya gini, jangan-jangan gini gitu kan gitu. Karena mungkin jarang komunikasi pilotok itu tadi kali coachnya, gitu kan. Ada gelagat Yes. ini, overthinking. Kayaknya begini. Itu mah bukan telepati kan, itu overthinking kan. Kok sekarang wangi ya gitu misalnya kan. Nah, biasanya bau kecut gitu kan. Ini nyimak jawaban Kang Hari. Gitu ya. Iya. Nyimak jawaban Kang Hari cuma dari tadi cuma diem doang gue. Wah gila.
ini sesuatu yang teman-teman kalau nyimak nih, kalau benar-benar bisa dicerna dan dipraktekin, ini bisa wow banget loh dalam jangka panjang nih. Nih, Ya, pertanyaan karena yang mungkin masalah mewakili, beda. Coach, maaf Coach. Yes. Dari tadi banyak yang bertanya itu kemungkinan suaminya atau istrinya tidak ikut menyimak. Nah, maka pertanyaannya begini, mewakili pertanyaan jamaah kita nih. Mungkin nggak kalau cuman salah satunya aja yang mengupgrade dirinya, gitu ya, lantas akan berdampak pada kehidupan pernikahannya? Yes, mungkin banget. Bisa ya? Mungkin banget. Bisa. Misalkan ya, ini sekarang yang nonton lagi banyaknya ibu-ibu apa bapak-bapak ya. Misalkan nih yang nonton Kayaknya lagi campur nih. campur ya. Sih. Ibu-ibu nih kan paling banyak nih kalau ikutan online kelas itu ibu-ibu, bapaknya kerja terus pulang kerja capek gitu. Jadi yang ikutan online kelasnya itu ibu-ibu gitu. Terus ibunya mikir, aku tuh capek yang senantiasa belajar itu, yang terus-terusan belajar itu gue gitu. Gini aja, yang belajar, yang kemudian yang memperbaiki dirinya. Jadi kalau orang Jawa bilang sing waras ngalah gitu ya. Yang belajarlah yang memperbaiki dirinya. Suami Anda nggak baca buku nggak baca buku yang sama dengan yang Anda baca, nggak denger podcast dengan podcast yang sama Anda dengerin, nggak ikutan training dengan training yang sama Anda ikutin gitu ya. Suami Anda tuh nggak ngikut, nggak lihat, nggak denger apa yang Anda lihat, denger. Tapi pasti suami Anda tuh ngelihat Anda, ngedenger Anda. Suami Anda tuh ngelihat istrinya berubah apa kagak gitu. Setelah ikutan so many online class, so many books, she read gitu ya, so many podcast dia dengerin, istrinya berubah apa enggak. Dan ketika suami Anda ngelihat Anda berubah, itu tuh akan berubah juga kok. Akan ngikutin juga. Jangan fokus ngubah orang lain memang. Maaf ya, ini kayaknya hidup tidak seindah cocoknya motivator. Bukan motivator saya, ya trainer ya. Tapi beneran ini serius kita harus itu kembali ke kalau prinsip yang suaminya sangat masih sederhana. tetap nggak peka juga gimana? Atau suaminya masih ngeyel gimana? Ini kan dari tadi nyalain suami mulu nih, ibu-ibunya. Apakah perubahan yang kita punya juga cukup kelihatan sama dia? Jangan-jangan perubahan yang kita punya juga nggak kelihatan sama dia. Bukan suaminya kagak peka. Bahasa Kang Hari bahasanya diskusi keluarga banget dah nih. Suami kita nggak lihat apa yang kita ubah gitu. Sama kan kalau istri tuh, nggak tahu ini ada di Mas Ari apa di mana. Aku suka soalnya ngeliatin Mas Ari. Terus istrinya datang, terus dia bilang, hey, hai, kata suaminya, kamu ngeliat aku berubah nggak? Apa ya? Apanya yang berubah ya? Gitu ya. Terus kerudungnya baru. Ininya baru ya? Wah, kamu emang dasar nggak perhatian. Ininya baru ya? Wah, lu nggak perhatian. Jadi apa dong? Rambut gua tahu nggak baru dipotong. Terus suaminya ngomong nggak. Ya gimana dia mau tahu, dia hanya pakai kerudung. Ya kan si istrinya pakai kerudung. Gila aja. Kalau saya nanya gini Coach, misalnya nanya, sayang, kamu lihat aku berubah nggak? Iya, lihat. Apanya? Itu mulai putih-putih, itu perubahan. Perubahan itu. Berubah. Gitu. So, masih bisa, Abah, bisa banget. Karena fokusnya adalah, yuk kita ngubah diri, terus ditampakkan bahwa kita itu berubah, karena orang nggak bisa lihat kan apa yang berubah di kepala kita, apa yang berubah di hati kita. Orang tuh ngelihat tindakan kita berubahnya seberapa gede dari sebelum tindakan kita, dari sebelum belajar gitu. Nah kita liatin itu, dan jangan juga pengen cepet ya, kita belajar terus kita ubah tindakan kita besok pagi gitu, terus kita pengen dinotis sama pasangan kita. Bisa jadi pasangan kita lagi banyak pikiran, lagi banyak project yang harus dia selesaikan. So, berubah juga perlu waktu untuk istiqomah, terus nyoba, dinaikin lagi responsnya. Nanti orang lihat kayak gitu. Dan itu yang namanya itu keanehan paradox in communications. Kita tuh berubah kita tuh ngubah orang bukan karena kita banyak ngomong. Kita tuh ngubah orang dengan kita banyak nanya, banyak ngedengerin. Banyak nanya, banyak ngedengerin, tapi liatin bahwa kitanya berubah. Kita banyak nanya, banyak ngedengerin dia, dan perlihatkan bahwa kitanya senantiasa responsnya makin lama makin naik. Paradoksal banget itu, komunikasi jadi aneh, karena yang berubah itu kita lihat itu pasangan kita. Yang berubahnya sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Paradox in communication bukan yang banyak ngomong yang berubah.
Ada yang komen, ibu-ibu, saya Kumaha. berusaha berubah, tapi pasangan tetap dengan sifat buruknya, dia tetap egois, dia tetap temperamental. Ya, at the end, kalau misalkan kita udah berubah, kita udah baik, terus pasangan kita masih belum kayak gitu, itu adalah ujian bentuk kasih sayang Allah aja untuk lebih nyayangin kita. Dan kalau pemaknaannya udah kayak gitu, nanti kita akan ngelihat temperamennya nggak setemperamen dulu deh. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita ngelihat, oh ini tuh titipan aja yang Allah kasih buat kita. Gitu, supaya kita jadi jauh lebih baik. Gitu Bu, tapi kan sebelum pemaknaannya setinggi itu gitu ya udahlah kita selesaiin dulu lah apa yang bisa kita lakukan, perbaiki dulu diri kita, jangan dikit-dikit ini Jangan di bypass langsung ke situ kan. Takutnya langsung ke bypass itu akhirnya tidak melakukan apapun. Nah ini yang bahaya kan. Bahaya banget. Wah ini Allah nih lagi nguji gue nih, ya udahlah gue terima ujian ini. Terus itu ujian itu buat diselesaikan. Jadi nggak ada yang berubah kalau kayak gitu. Nggak ada yang berubah. Ujian itu selesaiin gitu. Yuk diselesaiin ujiannya. Pasti kok bisa. Yes. Nah, jadi teman-teman yang nyimak ya. Jadi sebetulnya untuk mengupgrade diri itu nggak perlu dua-duanya kok. Nggak perlu. Nih nonton nih, ini ayah nih tadi dibahas tau nggak nih sama bapak sotoy. nggak harus kayak gitu ya. Kalau memang Anda yang harus berubah jadi lebih baik juga nggak apa-apa nggak. Tapi ini benar. Yang tadi Kang Hari sampaikan itu saya lihat di orang tua saya. Yang perubahan itu terjadi di orang tua saya ya, artinya ibu saya yang duluan berubah. Ibu saya duluan berubah terus ngegas terus aja dan she never look back. Ibu saya tuh nggak pernah ngerem. Ibu saya nggak pernah kok suamiku kok nggak ikut berubah. Ibu saya nggak pernah kayak gitu. Udah yang penting saya berubah aja udah titik udah gitu. Jadi ibu saya membangun sholat malam bangun sendiri. Dia bangunin suaminya, bapak saya maksudnya ya, bangunin bapak saya. Mau bangun hayu mau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting gua tahajud aja udah. Habis tahajud ngaji sampai azan subuh. Nggak tahu nanti suamiku ikutan atau enggak. Terus aja gitu. Dan ini bukan setahun 2 tahun teman-teman. Jadi kalau Anda berpikir ini sebuah proses yang instan, Anda salah. Terjadinya puluhan tahun baru akhirnya bapak saya sekarang udah pada tua-tua banget ya. Pada 70-an. Sekarang bapak saya bangun sholat malam ya bangun tiap hari tanpa perlu alarm HP pun bangun ya sholat subuh ke masjid menjadi sebuah kesadaran yang tidak ada yang nyuruh. Tidak ada yang nyuruh teman-teman. Tidak ada yang nyuruh. Jadi karena dia melihat ibu saya istrinya berubah dan tidak perlu berubah itu nih gimana? Ada yang berubah nggak sama Bunda? Coba lihat. Nggak perlu begitu, nggak perlu. Anda berubah aja. Berubah aja udah. Ya Anda berubah. Sholat malamnya, ucapan, kata-kata Anda, bagaimana Anda bersikap, tingkah laku Anda sehari-hari, Anda berubah aja udah. Nggak usah lihat kanan kiri, depan belakang pakai kacamata kuda, berubah aja udah. Intinya sih begitu. Dan ketika udah pada sampai ujungnya, ternyata suami Anda masih begitu temperamental, ya udah nggak apa-apa, ya kan ada kisahnya. Asiyah itu istri Fir'aun, dia berubah sendiri, dijamin masuk surga. Kan cuma 4 tuh wanita yang di Quran ditulis dijamin masuk surga, kan cuma 4 itu. Salah satunya istri Fir'aun itu. Suaminya seorang Fir'aun. Nah pertanyaan saya, suami Anda Fir'aun bukan? Kalau suami Anda tidak sedahsyat siapa galaki ya udah santai aja gitu kali Bunda. Suamimu bukan Fir'aun kan levelnya, santai aja kok kayak suaminya kayak Fir'aun gitu. Jadi Anda tuh seolah-olah memusuhi suami Anda sendiri dari kata-kata Anda gitu. Menurut yang saya baca tuh begitu. Jadi suami kayak dimusuhin. Jangan-jangan masalahnya ada di sini gitu. Coach, kadang-kadang ada dua sisi ya. Misalnya ikutan kelas begini, ada yang memang kemudian sadar untuk berubah diri, ada yang justru menemukan poin untuk menjadi pembenaran gitu, untuk nemuin poin salahnya pasangan gitu. Kadang-kadang gali-gali kesalahan pasangan ya. Allah bilang, misalnya udah berubah terus ngomong, gua udah berubah nih. Itu kan balik lagi ke yang kita topik kemarin dulu, transaksional gitu kan. Ibaratnya, gua udah berubah nih. Yes. Lu apa? Lu gimana? Nah, lu kok nggak berubah gitu, kesannya lu jual gue beli gitu. Ibaratnya gue mau berubah lagi nih, tergantung lu berubah lagi nggak gitu, kayak jual beli gitu.
Yes, Transaksional. benar banget, Mas. Mas, tadi katanya banyak pertanyaan udah banyak. Kita open floor, Mas. Ya, kita open ya. Oke. Di ini ada nggak? Oh Saya iya, ada banyak. bukanya di log question aja deh, biar kalau soal kasus kayaknya agak panjang ya. Jadi Iya, monggo. Ahmadi Mamgali, bagaimana kalau misalkan pasangan selalu mempermasalahkan materi? Nah, ini suaminya nih berarti nih. Itu dulu deh. Gimana tuh? Misalnya ya mungkin ujung-ujung dari permasalahannya bolak-balik ke materi lagi gitu. Ya. Oke. Dikaitkan dengan high class response tentunya ya. Jadi mungkin apa-apa direspon dibalikin. Saya nggak tahu ya kondisinya nih nggak dijelaskan gitu, apa mungkin yang mungkin pendapatan istrinya lebih besar atau juga mungkin sekarang ekonominya sudah Lagi ada tantangan keuangan juga kayaknya. Mungkin lagi ada iya benar. Ya. Jadi kita ngejawabnya sedikit pakai persepsi nggak apa-apa ya. Iya. Jadi, karena nggak jelas di sini nggak detail. Iya. Apa salahnya kalau pasangan kita mempermasalahkan materi? Nggak ada salahnya pasangan kita mempermasalahkan materi. Iya juga ya. Jadi kalau segala-gala dibalikin ke materi, segala-gala dibalikin ke materi, mungkin value-nya adalah materi. Dan orang bebas punya value. Value itu gini Mas, value itu adalah penggerak utama kenapa kita jalan, kenapa kita nggak berhenti, kenapa milih A nggak milih B, itu because of value di ujungnya itu. Nah, pasangan kita value-nya adalah misalkan, bukan materi deh, diekstremin lagi. Value-nya adalah uang. Jadi uang itu adalah sesuatu yang sangat penting banget, dia yakini penting banget untuk menggerakkan dirinya, keluarganya, segala macam yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita segala-galanya dibalikin ke uang, itu nggak ada salahnya sama sekali. Kitanya aja yang perlu sabar, kitanya aja yang perlu nelaah. Kenapa kok segala-galanya dibalikin duit lagi? Apakah itu matre gitu? Enggak, bisa jadi karena dia pengen ngejamin anak-anaknya bisa dapat makanan terbaik, sekolah pendidikan terbaik, rumah terbaik, fasilitas terbaik. Bisa jadi. Terus udah kayak gitu, apakah dia matre karena dia mikirin duit itu buat anak-anaknya? Kan enggak. Jadi, kalau istri kita, apalagi istri ini ya, semua-muanya dibalikin lagi ke materi, semua-muanya dibalikin lagi ke materi. Coba maknai, materi itu buat kita sebagai suaminya apa? Kalau kita memaknai materi ini, orang kok matre banget, kita jadi capek tuh. Kenapa? Capeknya bukan nyari materinya, capeknya di kepala kitanya itu. Mikirin orang kok matre banget. Ikhtiar kita jadi dikit karena kita habis tenaganya di kepala kita. Energinya di kepala kita, habisnya dengan asumsi, telepati yang nggak nyambung, dan lain-lain. Jadi, terima itu. Oh, istri saya value-nya adalah uang. Saya adalah value-nya keluarga. Dan habisin tuh tenaga Anda untuk keluarga, ngasilin duit yang banyak, kasihin ke istrinya. Kenapa enggak? Jadi, value-nya karena mau nyekolahin anak aja, nyekolahin anak gitu ya. Anda pengennya menyekolahkan anak di sekolah yang biasa aja atau sekolah yang terbaik? Mas Ahmad pengen yang terbaik. Harganya? Pengen yang terbaik. Harganya terbaik. Mungkin begitu kali ya. Kalau berdasarkan persepsi ya Mas Arya. Tapi ya ngobrol sih sama istrinya ngobrol. Oh, ini makin banyak istri-istri yang undang-undang suaminya ke sini nih kalau kayak gini. Pak, dengerin. Nanyain duit itu nggak salah. Gimana sih, Papa? Coach. Udah ada yang komen langsung tuh. Coach, kalau misalnya gini, ini kan ngomongin mengenai high class response ya. Pada saat semua hal itu dikaitkan dengan materi, berarti kan semestinya ada dalam diri gitu, respons kita adalah ini challenge, berarti ya kan? Bisa aja gitu ya? Iya. Berarti challenge saya untuk bisa mengakomodir keinginan istri ya. Jadi usahanya kadang-kadang jadi lebih gigih, jadi lebih jadi lebih ulet gitu ya. Masalah tidak dapat atau enggak kan Allah yang ngatur, tapi kan Allah yang kita jadi lebih plus energinya gitu mungkin Coach ya. Betul, jadi kita jadi lost banget. Maksudnya lost itu gaskeun, itu gaspol gitu. Kita itu karena misalkan aku value-nya keluarga, misalkan ya, istri value-nya uang. Loh, itu penting nggak buat kamu memenuhi harapan keluarga kamu? Penting, ya udah, ayo jalanin gitu. Dikerenin, jangan tanggung-tanggung, digaskeun aja. Penting nggak untuk Anda memenuhi harapan keluarga Anda, harapan pasangan Anda. Jadi mengatur arah gerak, mengatur sumber daya kita, energi kita tuh ke arah yang itu gitu ya Kang.
Iya. Jangan malah mikirin materinya gitu ya, tapi mikirin Jangan. ya udah, saya akan memenuhi harapan kamu kan gitu. Oh, Mantap. beautiful banget. Beautiful Mungkin banget. nggak sekarang, Mantap. tapi nanti gitu kan ya. Nantinya kapan? Asik. Tunggu aja, tapi nanti gitu. Saya baca Nanti. lagi ya coach ya. Akan indah pada Mangga. waktunya, Andy. Ya. Kayak begitu. Oh, ini banyak pertanyaan juga nih di kolomnya. Oke. Ini dari Rasda Areza, gimana caranya supaya tidak reaktif dalam merespon tiap fakta? Karena kalau reaktif jadi nggak high class, gitu. Kadang-kadang mungkin ada emosi yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Beautiful. Bagaimana Yes. caranya tuh? Oke. Ada kejadian kita respons, terus kejadian itu kita respons dengan serta-merta gitu, seketika gitu ya. Nggak pakai pikiran dulu, nggak pakai Pertimbangan. ngerasa dulu, nggak pakai pertimbangan dulu. Padahal Allah itu senantiasa selalu ngasih jeda. Untuk apa? Untuk ngambil respons mana nih yang mau lo pilih gitu. Dari berbagai macam probabilitas yang ada. Cuma kita biasanya nggak pakai jeda itu, kita langsung hajar aja. Jadinya reaktif. Nah, supaya proaktif, jadinya gimana nih? Kita geser si reaktif itu jadi proaktif. Pakai privilege yang dikasih sama Allah. Apaan? Waktu untuk berpikir. Masya Allah. Kalau kita lagi marah aja, kan kita dikasih kesempatan untuk bisa mengubah gerak kita, supaya si emosi kita itu kemudian bisa kita kuasai lagi. Nggak menguasai kita. Itu artinya apa? Kita ngambil jeda. Jeda itu jangan, wah gue ngambil jeda mau umroh nih 9 hari gitu. Enggak, itu jeda, yes it is. Kalau problemnya gede banget, umroh 9 hari itu barangkali cocok dijadiin jeda. Tapi jeda itu sesederhana, kita tarik nafas. Ya Allah, kenapa ya kok sedih ini datang sama gue? Itu jeda. Artinya apa? Kita mempergunakan sumber daya yang kita punya, pikiran kita mempergunakan hati kita gunain rasa kita, indera kita untuk memutuskan sesuatu. Dan setiap jeda, keputusan yang kita ambil itu jauh lebih baik dibanding kita nggak ngambil jeda. Kayak gitu. Kalau kita dibilang nih, saya pernah nih, lagi naik sepeda gitu, lagi bersepeda, terus tiba-tiba ada orang yang bilang, sorry ya, anjing lo. Waduh, kaget kan, itu lagi capek, ngos-ngosan ya kan. Bypass, di bypass, Soekarno-Hatta, anjing lo. Terus saya kaget kan, itu maunya di 10 dibalas. meter di depannya ada anjing lewat, bener. Ya, bisa aja, bisa juga. Terus saya bilang, kenapa lo bilang anjing? Kenapa lo bilang anjing? Lo tuh pakai sepeda ngambil jalan gue lagi jalan. Saya lagi di trotoar, jalanan macet itu. Abah tinggal di mana sih di Bandung? Kalau di Bandung itu Di Mas Ari Cicahem, ada Cicahem. di Cicahem ada lampu merah abadi. Di Bandung itu ada lampu merah abadi itu Jalan Soekarno-Hatta. Di mana kalau lagi lampu merah, lu pesen mie ayam, lu makan mie ayam, Masih lu sempat. bayar mie ayam, lu cuci mangkoknya sendiri, itu masih lampu merah. jadi lagi macet panjang, terus saya tuh mindahin sepeda saya juga lupa banget, nggak sadar gitu lagi capek, saya goes itu di trotoar, terus ada orang, anjing lu. Terus saya kan kaget gitu ya, dan alhamdulillahnya nggak dibalas lagi. Saya tanya, kaget dulu, astagfirullahaladzim, kenapa emang Kang? Ya ini jalan gua dipakai sepeda. Astagfirullahaladzim, beneran itu lagi macet, orang cuma mindahin ban dikit jalan. Coba bayangin kalau kita nggak sempet tarik nafas, dibilangin yang kayak gitu, kita balas dengan yang serupa, berantem nggak jelas. Pernah suatu saat bapak-bapak ngasih sen kanan belok kiri, bukan ibu-ibu nih ya, ngasih lampu sen kanan belok kiri. Ini bapak-bapak, Bapak juga kita ada udah ya, mipir ternyata. kan ke sebelah kiri kan, kita udah mipir ke sebelah kiri. Dia belok kiri, terus kita klakson. Terus saya bilang, hati-hati ya Pak. Dia ngamuk, ngejar saya. Mungkin itu udah capek kali itu sore hari. Dia ngamuk, dipepet motor saya. Apaan lu klakson? Saya bilang, Pak, khawatir nanti ketabrak. Saya udah ngambil kiri. Kan saya diberhentiin. Iya gini, marah terus. Tapi kita punya kesempatan ngambil jeda. Tarik nafas yang banyak. Terus saya bilang, ya udah Pak, saya yang salah kali apa ya? Minta maaf ya. Dipegang bahunya. Assalamualaikum. Si bapak bingung, men. Ini kenapa ya? Kok tadinya mau marah kagak jadi? Dramanya kagak jadi. Itu. Kenapa? Karena kita sempat taken off. Pernah kejadian, ada orang buang sampah. Buang sampah-sampahnya saya ambil lagi, terus saya kasihin. Terus dia bilang, naon sih? Apaan lo? Wah ini kain, berani lo sama gue?
Terus saya bilang, tarik napas dulu. Kaget juga digituin kan. Nggak Pak, nggak berani. Saya cuma peduli sama Bapak. Diambil lagi, tuh orang bingung, men. Nah, kenapa kok kita bisa milih respon kayak gitu? Karena kita terbiasa untuk taken off, ambil jeda. Kalau jedanya udah biasa kita ambil, itu udah jadi automatic response kok. Nggak immediate response yang gitu lagi, immediate yang reaktif, tapi immediate-nya udah proaktif. Tapi memang butuh latihan untuk ambil jeda ini. Defaultnya Dan ya, hari sekarang ini, defaultnya jadi proaktif gitu ya. iya, defaultnya jadi proaktif nantinya. Dan Wah, ini ya, Anda nih, latihannya panjang nih. latihannya panjang. Latihannya Wah, panjang. game Malam hari ini, berlatih. malam hari ini nih, guys, kita pengen appreciate banget sama 294 orang yang kumpul. Kenapa? Malam hari ini tuh jedanya Anda barangkali. Dan dari rutinitas kita, kalau malam-malam nemenin anak belajar, ada anak-anak yang masih ujian kan, masih pas, terus lagi ngapain, kita capek. Tapi hari ini, Anda milih untuk ngeliatin, mantengin live-nya Mas Ari. Mudah-mudahan ini jadi jedanya buat Anda, dan setiap jeda yang kita ambil, hasilnya harusnya refreshing buat kita, refreshment. Sabtu, Ahad kita libur, harusnya Seninnya adalah kita lebih fresh. Sabtu, Ahad kita libur, tapi pikiran kita nggak libur, kita mikirin Senin, yang kebayang tuh kalau hari Ahad sore kita udah bilang asli. Berasa cepet banget ini semua nih sekarang, liburan udah kagak kerasa. Tiba-tiba udah Minggu sore lagi. Kenapa? Karena libur tapi nggak jeda. Padahal bisa jadi lagi capek, jeda dikit, seger. Rasulullah itu kan minta sama Bilal, wahai Bilal, hibur aku dengan sholat. Sholat itu jeda. Setelah sholat, jadi fresh. Gitu guys. Jadi mudah-mudahan Rasulullah udah ngajarin kita banget untuk jadi makhluk-makhluk yang proaktif di alam semesta ini. Dengan ngambil jeda 5 kali sehari. Disengajain. Ya, ubah gerak, ambil air wudhu, Masya Allah. Tabarakallah. Gitu. Kan kalau kayak gini kan jadi ujung-ujungnya kita yang muslim yang sholat 5 waktu sehari kudunya respons kita sudah tidak di 2 terbawah ya Kang ya? Yes. Kalau sholatnya udah spiritual. Kalau sholatnya masih Kalau sudah ritual, menjadi jeda buat kita ya? ya, sholatnya spirit itu punya pemaknaan yang bagus. Sholat dimaknai dengan pemaknaan yang bagus. Kepala gue ke bawah, tapi ruh gue ke atas, gue ngobrol sama Allah. Habis itu segar. Tanha anin nafsai wal mungkar, sholatnya jadi kayak gitu. Tapi kalau sholat yang nggak dimaknai kan Allahu Akbar, Assalamualaikum, ditanya, apa ini cepet banget sholatnya? Udah hafal gue gerakannya dari SD. Itu sholatnya sholat yang ritual. Sholat yang ritual. Sholat yang ritual nggak ngebawa kita kemana-mana, nggak memperbaiki respons kita. Oke. Sholat jalan, korupsi Kang, sebelum ke pertanyaan berikutnya dari Mas Ari, ngelanjutin yang tadi Kang. Kalau tadi kan di level spiritual kan Kang ngambil jeda. Kalau kita ngomong ke level ke technicality Kang, berarti jeda ini pun bisa sesederhana adalah tarik napas, ya, tarik rem tangan sebelum melakukan reaksi apapun. Yes. Sehingga kita mampu untuk menghadirkan respons yang kelasnya jauh lebih baik dibandingkan kalau kita reaktif. Koreksi saya kalau saya salah Kang. Betul, betul. Jeda itu mungkin nggak senantiasa tiba-tiba langsung wow respons. Mungkin jeda itu yang tadinya di basic jadi expected. Yang tadinya kita bisa marah-marah, tapi kita jadi nahan marah. Nahan marah itu kan memang hadiahnya surga, tapi itu kan wajib sebetulnya. Itu mah expected lah kalau untuk orang muslim bisa nahan marah sebenarnya gitu ya. Setidaknya kalau kita ngambil jeda, respons kita akan jadi jauh lebih baik dibanding kita nggak ngambil jeda. Gitu. Thank you Kang. Berarti ini high response bukan hanya untuk pasangan ya, tapi untuk apapun yang terjadi ya. Ini untuk apapun yang terjadi. Ini menariknya sih ibaratnya gini berarti Coach, kayak semacam kalau kita ujian yang dilihat bukan soalnya tapi jawaban dari ujian tersebut kan. Benar apa salah kita merespons jawaban tersebut gitu. Jadi betul. Kayak misalnya di jalan ketemu orang lakson tadi seperti yang Coach bilang tadi, di jalan tiba-tiba ada yang mepet kita gitu. Berarti ada opsi respons dari kita. Mau ambil yang otot balik, mau ngambil yang adem, mau ngambil yang mengalah, ya itu jadi pilihan kita gitu. Dan impact dari semua pilihan itu ya dari pilihan kita juga gitu kan. Impactnya kalau kita mau ribut ya panjang ini urusannya. Tapi ngapain kita ngabisin waktu untuk itu gitu ya. Tapi kalau ego kan wah nggak mau terima gitu kadang-kadang.
Ya. Tapi ada juga yang milih untuk ya sudahlah, memarah juga nggak apa-apa, ya nggak ada untungnya juga gitu misalnya. Tapi selesai saat itu, kemudian juga nggak ada masalah. Itu kadang-kadang orang terjebak dengan ego ya, kadang-kadang perasaan Benar. ingin menang gitu saat itu. Makanya Nyari ketika puas. bilang orang ketika marah itu ada titik kesombongan di sana tuh benar juga berarti ya. Ada titik Betul kesombongan berarti merasa benar gitu. Walaupun posisinya benar, udah merasa benar gitu. Ini menarik Iya. ya, apalagi tadi coach juga bilang kita ngambil jeda pada saat sholat. Pada saat sholat itu kepala kita lebih rendah daripada kemaluan kita gitu. Apa yang mau disombongin gitu ya. Jadi relate-nya banyak banget ini ya coach ya. Aduh, Masya luar Allah. biasa ya. Yang bisa nge-relate itu yang sometimes yang ngedenger jadi memang kedudukannya jauh lebih tinggi, dudukannya di hadapan Allah. Jadi Mas Ari, Masya Allah ya. Saya nggak nyampe ke sana, tapi Mas Ari memaknainya kayak gitu, Masya Allah, tabarakallah, brother. Imam Hasan dan Husain pernah bertengkar nih. Yang cerita Ustadz Hanan nih. Pernah bertengkar, ya namanya juga adik kakak, cucu Rasulullah juga manusia kan. Pernah tengkar, ribut, terus sampai 2 hari nggak saling nanya. Terus udah kayak gitu, kakaknya yang duluan minta maaf sama adiknya. Terus adiknya bilang, kak, kan belum tentu lo yang salah juga kali, kenapa lo yang duluan minta maaf, kata adik. Terus kakaknya bilang, aku pernah ngedengar kakek bicara, Rasulullah SAW berbicara, bukan siapa yang salah, tapi siapa yang duluan ngalah yang akan menemaniku di surga nanti. Masya Allah. Aku pengen nemenin kakek. Aku pengen nemenin kakek. Gitu. Jadi, walawal jannah ya. iya, latakdof falakal jannah. Dan kenapa kok kita udah ngedenger cerita itu banyak? Kenapa kok kita udah denger latakdof falakal jannah, tapi kita kok masih tetap juga gampang senggol bacok? Karena yang kayak gitu tuh udah jadi dogma, Mas. Udah jadi dogma aja. Padahal itu kan kalau dimaknai sama kehidupan sehari-hari, coba seberapa sering Anda nih yang lagi kerja, ini kita keluar dari keluarga nggak apa-apa ya Coach ya. Anda yang lagi kerja di bulan Desember, Anda didedet, understand didedet, Anda ditekan sedemikian rupa sama atasan Anda untuk menyelesaikan target tahunan Anda. Dan itu muncul kesel, muncul marah, muncul segala macam. Bisa jadi yang salah bukan di Anda karena nggak nyampe target di bulan November kemarin sehingga bulan Desember jadi double. Yang bisa jadi yang salah leader Anda kurang ngasih direction yang bagus. Anda berhak loh marah, tapi Anda milih nggak marah. Kenapa? Karena yang ngalah tapi juga mengerjakan itu, tapi juga komunikasi. Ya gue pengen aja nanti sama Rasulullah itu kalau spiritualnya dimaknai itu dengan spirit yang tinggi, kayak gitu. Sama istri sama. Loh kenapa Umar diem ketika dimarahin sama istrinya? Ya karena ada itu kan. Dan itu bukan sekedar dogma. That is so true, so aplikatif banget dalam keseharian. Cuma biasanya pemaknaan itulah yang kita lihat, manis di dalam pengajian, tapi tidak manis di dalam kehidupan. Gitu. Ya udah aja cuma jadi cerita. Padahal itu kan bisa diaplikasiin banget. Iya benar juga ya. Kadang-kadang kalau habis marah tuh belakangan nyesel gitu kan, ibaratnya. Berarti kayaknya di egonya pada saat itu merasa menang, habis itu buat apa juga ya ributnya juga gitu. Aduh, Masya Allah. Ada yang nangis nih, yang nyimak yang disampaikan Kang Hari katanya Masya Allah pas banget, lagi pengen marah banget, kecewa banget dengerin kayak gini. Jazakumullah khairan. Saya hanya bisa nangis aja ini. Kang Hari bikin nangis orang, tanggung jawab Kang. Iya tuh. Saya hanya bisa nangis aja sambil jerit-jerit katanya. Marah juga. Nangis sambil jerit-jerit berarti itu ya, tantrum ya. Marah-marah sama suaminya. Ya minimal nggak marah ke orang lah, tantrum sendiri kan nggak apa-apa. Pertanyaan. Mas Ari ada pertanyaan lain Mas? Yang masuk Mas? Ini banyak banget pertanyaan sih. Kalau yang di kolom log questionnya banyak banget nih ya. Saya pilih lagi deh. Kita yang duluan aja, Dua lagi Mas. Ya. Urutan. Dua lagi. Ini ada lagi yang ngomongin value battery, masih ada lagi. Ntar dulu saya pilih yang berat deh kalau gitu. Pilih yang berat itu loh, Masya Allah. Pilih yang berat. Tadi ada juga, nah ini ada ini kalau ini simpel nih, ini simpel. Jadi mungkin dia tipenya ingin bagaimana mempraktekkan tapi nggak tahu mulai dari mana. Dari Mrs. Rizkari, apa aja sih yang harus diobrolin kalau di Pilotalk itu gitu.
Jadi kadang-kadang memang orang yang demen di pilot talk itu nggak usah pakai di apa namanya, nggak usah pakai ditata mau yang mana, itu keluar sendiri kadang-kadang, karena udah biasa Keluar ngobrol sendiri. sama istri. Ibaratnya kayak ya topik-topik sehari-hari yang sering kita obrolin sebelum tidur gitu kan, entah bercandaan atau obrolan gitu ya. Tapi kadang mungkin ini belum terbiasa dari kakak ini, nanya mungkin karena belum terbiasa, ingin mencoba terapi ini misalnya gitu. Nah, kira-kira hal apa nih coach yang bisa menarik perhatian pasangannya juga lebih tertarik juga untuk bisa pilot talk? Ya, kita tahu nggak sih apaan percakapan yang paling disukai sama pasangan kita? Dulu saya pernah ikutan coaching nih, bukan sama Coach Indra ya, sama coach. Terus dia nanya, Kang Hari tahu nggak apa tema yang paling disukai sama istri? Aduh, gue tuh bengong beberapa saat, dan setelah itu jadi nggak bisa mikir karena malu. Kok gue sampai nggak tahu dan nggak bisa ngejawab dengan cepat? Artinya gue itu nggak punya perhatian loh sama istri untuk sekedar tahu apa yang paling dia sukai gitu. Karena bisa juga banyak kan, bisa drakor, bisa anak, bisa sekolah, bisa apa. Tapi apa yang the most-nya yang paling dia sukai, aku nggak tahu gitu. Nah, kita bisa mulai dengan cari tahu apa yang paling dia sukai. Kita nggak suka nggak jadi masalah, tapi paling dia sukai. Tanya sama si Bebek, gimana Persib tadi? Tahu aku 8-0-3. Jadi marah lagi gitu ya. Gimana sih? Tanya sama dia apa yang paling dia sukai. Tapi juga jangan kadang-kadang jangan pengen ketinggian. Oh, aku piloto karena aku ingin menjadi seseorang yang high class respon. Ketinggian. Piloto mah untuk ngobrol aja. Aku piloto ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di keluarga ini. Ketinggian. Piloto ngobrol aja. Dan untuk latihannya apa? Piloto ngomong sama Pilo. Beb, apa kabar hari ini? Sebelum si Bebek beneran datang nanti. Seriusan. Ngobrol Kalau sama yang jomblo Pilo ya, terutama yang Oh, jomblo. yang Pilo talk aja, Bro. Ya, ajak itu Pilo ngobrol ya. Jadi kata Mas Ari tadi betul, yang keseharian, tapi kan susah. Cari dari mulai yang apa yang dia paling disukai sama dia. Gimana kantor? Ya kantor gitu aja, Bu. Atasan berarti dia udah nggak suka gitu kalau kayak gitu. bisa Kadang-kadang juga. kita tanya dia malas jawab. Oh, berarti dia mungkin nggak suka tanya kayak gitu. Ya. Atau ajakin ngobrol. Beb, ngobrol ya. Ngobrol apaan sih? Ngobrolin apa aja lah, udah kangen. Lama nggak ngobrol sama kamu. Bisa kan? Kayak gitu. Pasti ada maunya ya. Iya, ada maunya. Apaan? Mau ngobrol. Dari yang sederhana-sederhana. Mau piloto, mau latihan. Bilang, latihan. Beb, ngobrol yuk, apain? Mau piloto. Kenapa emang? Ya disuruh tuh latihan sama Coach Indra Noveldi. jadi jujur sama dia ya. Malas. Ayo. Enggak gini. Bisa dari Beb, mana aja. Beb, ngobrol yuk. Ngobrol apaan? Piloto. Kenapa emang ya? Tadi soalnya ada live bapek yang sotoy gitu kan, dan kamu dibahas loh di situ. Mulai. Ini memancing lagi. Mancing lagi. Bisa tiba-tiba bukan bantal habis itu. Bukan pilotok ya, perang bantal. Mantap. Iya, Thank you, Kang. Mas, Ari ada lagi Mas, pertanyaan Mas. Ada lagi, ini ada beberapa, nanti tinggal pilih salah satu kira coach. Ini kan pertama ada juga yang bilang apa yang dilakukan, diusahakan istri yang suaminya passionnya di pekerjaan, keluarga sisa waktunya. Itu ada yang nanya kayak gitu. Kemudian apa yang dilakukan istri yang lagi di samping suami yang suka kepancing emosi saat didahului mobil lain. Misalnya, jadi suaminya suka panasan, kalau disalip marah. Istrinya mesti ngapain? Itu saya. Istrinya harus nyariin supir, sama seperti istri saya nyariin supir buat saya. Tapi ada juga kan istri yang gini, udah kejar mas gitu. Itu suaminya bahagia tuh. Suaminya bahagia kalau kayak gitu. Mobilnya Ajar. Bisa suruh ngejar, itu yang dikejar berapa sih? Turbo lagi. Ganti mobil. Mas Ari mau pengakuan ini, coach mau pengakuan, Bah mau pengakuan. Sama klien harus manis ya kan. Sama istri harus manis. Sama anak-anak harus baik. Capek. Padahal ada juga kekesalan yang kita punya tuh, ketemu sama klien, ketemu sama keluarga, nggak bisa dikeluarin di mana-mana. Cleansingnya di mana? Cleansingnya kalau ketemu 05, Bah.
Abah tahu kan 05? Ya. Iya, iya. Terus 05 itu digimanain? angkot yang ikonik banget, Mas Ari, di Bandung. Itu Oh, angkot emang suka cari masalah. Gitu. Oh, yang jedar-jedar Itu gitu ya? Bukan? kalau di lampu merah di lampu merah dia berhenti, lampunya udah hijau dia tetap masih berhenti. Terus kayak gitu-gitu. Oh, Itu tuh biasanya enak banget untuk jadi samsak gitu. Dan emang kadang-kadang suka jadi tiba-tiba semesta mendukung gitu, ada 05 ngapain, wah udah itu di situ. Cuma istri tuh, ya Allah Kang Hari, kenapa sih responnya kalau di jalan nggak bisa dikontrol? Ya kalau gue mau di rumah marah-marah nggak enak, Beb. Marah-marah anak-anak malah samsaknya itu. Jangan, Jadi ya dicariin driver sama dia jadi supaya dicariin suaminya driver aja udah gitu ya. Tapi selesai Udah nggak aja. masalahnya. Ya saya kalau ngapa-ngapain ya udah WA-an kayak gimana. Suka keselnya sama driver. Lu kenapa nggak klakson sih kayak gitu aja? Klakson. Klakson. Itu disalip, balap dong, balap. Balas. Udah ada driver Lu diam balap aja. juga. itu angkot yang kalau di jalur kanan ada yang nyetop di kiri langsung berhenti gitu ya? Iya langsung berhenti. Betul. Wah udahlah itu ikonik banget. Enggak, Sampai salah. sama Om Ridwan Kamil di Cuma di potong doang lampunya di setengah. Berarti kan gini. di tengah. Kang Emil sampai ngasih treatment khusus, Mas. Asalnya angkotnya warna merah diganti warna hijau. Nggak ada perubahan. Ya. Walaupun Garuda lari, Indonesia logonya diganti. Dulu katanya jadi naik tuh. Logonya jadi yang sekarang itu dari logo yang dulu. Angkot ini diganti warna kagak berubah tuh. Beda treatmentnya. karena Tadi supirnya ini sama. ada pertanyaan berat banget. Sebenarnya sama. Pertanyaannya, suami saya passionnya di kerja, terus keluarga itu jadi sisa waktu. Suami Anda passionnya di kerja, maka saat dia di keluarga, puaskan dia, Bu. Supaya benar-benar keluarga itu jadi sisa waktunya, dia bisa jadi tempat istirahat, bisa jadi tempat di mana dia terhibur. Kayak gitu. Jadi Ujung-ujungnya PR buat yang nanya juga ya Kang ya. PR buat yang nanya, ini siap-siap nih yang nanya punya PR nih. Jadi PR-nya adalah nanya ke suami Anda gitu. PR-nya adalah hibur suami Anda supaya terpuaskan sepuas-puasnya Puaskan. di waktu yang sisa dia punya. Sampai dia itu lama-lama ngegeser, gila. Kerja itu enak Sayang, buat gue, tapi sayang. kayaknya lebih enakan di rumah. Kayak Ini keren banget jawabannya Kang Hari. Benar-benar bagaimana menggeser cara kita ngelihat ya Kang ya. Jadi instead of ngerasa sebagai korban, geserlah mindset kita menjadi sesuatu yang jauh lebih berdaya. Kurang lebih gitu ya Kang ya. Benar. Jadi- Kalau kita korban, gue nih cuma dikasih waktu sisa, ya udah jabanin waktu sisanya buat yang paling keren. Ya waktu sisa yang terbaik buat suami Anda, and you create it. Anda yang create itu. Kalau kita jadi korban, kita tuh udah ngerasa dicuekin, dikasih waktu sisa, terus lagi diapain. Kita nggak bisa ngebuat apa-apa. Tapi kalau kita kendalinya ada di kita, oh suami gue passionate-nya di kerjaan, dan dia tuh cuman sebentar aja, dan pun kalau di rumah, dia masih pegang handphone dan lain sebagainya. Ketika dia lagi nggak pegang handphone, serve him the best service you can give. Nah, Minimal di wow level ya Kang ya. Ini Di wow keren level. banget Kang Hari. Waduh. jadi instead of merasa terzolimi, malah ini challenge ya. Bagaimana caranya merubah perhatian fokusnya dia menjadi bahwa di rumah ini ternyata sesuatu menarik di rumah nih, ternyata seru di rumah. Menarik. Kalau ada juga kan suami yang ibaratnya udah capek kerja, masih ada sisa waktu ke tempat hiburan. Gitu kan? Ada juga gitu kan. Di rumah sisanya udah sisa Ada. banget gitu kan. Udah Kalau menurut sisa saya, orang banget. yang sering ke tempat hiburan berarti nggak terhibur deh hidupnya kan gitu. Karena dia perlu dihibur sampai ke tempat hiburan gitu kan. Nah, Yep. Yes. Nah itulah dia mungkin udah waktunya gini ya mungkin dikoreksi juga buat saya juga ya suatu saat mungkin ya berarti kita ini sebagai pasangan perlu juga untuk menjadi tempat hiburannya pasangan gitu ya gitu. Yes. Kalau perlu kita siapin lampu kelap-kelip aja di baju kita gitu kan. Oh. Beli cak, beli nong gitu. Kenapa ya, jadi itu terjemahannya ya? Iya. Biar rame gitu. di rumah. Masya Allah Kang Hari. Dipasang karaoke lah di rumah. Ini keren. Oke. Keren pisan Kang. Bahasan malam hari ini Kang. Abah ngomong-ngomong kalau yang pengen belajar lebih lanjut kemana nih Bah? Tanya dulu nih sama orangnya. Tanya sama yang ini deh, jamaahnya dulu nih. Teman-teman, kira-kira nih menurut Anda perlu nggak topik bahasan ini kita lanjutkan obrolan? Coba komen dulu di bawah. Yang bilang perlu mana? Tulis di bawah. Ya, ini komennya di saya
macet itu. Hmm, Saya coba Saya lihat juga di HP macet. satu lagi. Oh, suka gitu ya? Suka nggak jalan. Kemarin Mas Ari gitu juga tuh. Iya. Ya, Oh, iya. Iya, makanya pakai dua HP. Yes. kita Ini pada jawab nih, perlu. perlu. Mana yang nggak perlu cuma sedikit. Coba tulis di bawah. Nah, Tapi teman-teman, kebanyakan insya ibu-ibu Allah, ya. Tuh, banyak nah, sekarang kita tanya sama Kang Harinya. Kira-kira Kang Hari bersedia nggak kalau nanti kita buatin sebuah modul khusus ya? Either way modulnya sebuah mini program atau sebuah continuity program, kita lihat nantilah. Tapi kira-kira perlu nggak menurut Kang Hari kita bikin tuh nanti di diskusi keluarga tentang mengupgrade diri, menghasilkan respon-respon yang terbaik dalam diri kita gitu. Dan teman-teman sekali lagi ya, ini nggak harus berdua belajarnya. Salah satunya aja tetap akan memberikan dampak buat kehidupan pernikahan kita. Yes. Gimana Kang? Jadi- Oke ya? Perlu nggak? Ini jawaban pendeknya oke banget. Jawaban panjangnya sedikit aja. Sekalian penutup. Kita tuh sering banget mikirin isi dari gelas ini. Jadi gelas ini kan isinya pasti air, mau air apapun itu dia punya kemampuan untuk melepaskan dahaga orang yang minum air ini. Isi dari gelas ini tuh diistilahin dengan kapabilitas. Any kind of skills we have, yang kita punya power karena skills itu namanya kapabilitas. Kita bisa ganti kopi, kita bisa ganti air, teh manis, ganti apapun itu, capability. Dan banyak orang yang peduli banget sama kita, entah kantor kita, entah pasangan kita, untuk ngasih kita any kind of training supaya kapabilitas kita naik. Ya. Yang sering kita lupa, kita ini ngomongin kapabilitas, dimasukin segala macam ilmu, tapi kita lupa. Kalau ilmunya banyak, tapi kapasitasnya cuma segini, yang kejadian apa? Luber. Dan Tumpah. ilmu tersebut tidak memberikan manfaat. Nggak ngasih manfaat apa-apa, dan kita ngerasa kok gue jalan di tempat ya, karena kapasitasnya nggak kita ubah, bro. Maka ayo kita naikin kapasitas. Caranya gimana? Kalau naikin kapabilitas, ikutan training, naik tuh skills, dipakai terus makin naik skills, kapabilitasnya makin teruji. Tapi kalau kapasitas, trainingnya di mana? Salah satu naikin kapasitas itu trainingnya adalah di keluarga. Karena kalau naikin kapasitas, trainingnya kudu jangka panjang. Teman-teman, jadi pertanyaannya, Intensif. perlu nggak Anda naikin kapasitas diri Anda? Kalau Anda perlu naikin kapasitas diri Anda, jangan lepas dari grup .diskusikeluarga.com. Kenapa? Wah, aduh. Mantap. Langsung Karena narasumbernya banyak orang yang nikahnya udah lama, berkeluarga udah lama, tapi kapasitasnya kagak naik, nggak berbanding lurus dengan lamanya dia berkeluarga. Wah, Gadis nikah, udah Masya jadi Allah, berdua, Bang. kapasitasnya kagak naik, stres tuh jadi berdua. Punya anak, makin stres lagi, kapasitasnya kagak naik. Punya anak dua, makin stres lagi. Terus aja, kenapa? Waktu nikahnya udah lama, usia pernikahannya udah lama maksudnya, tapi kapasitasnya kagak naik-naik. Ini Anda bahkan gua ketemu udah sama belajar Mas Ari. macem-macem, udah ikut kursus macam-macam, baca buku macam-macam. Kenapa gini-gini aja? Oh, gelasnya ganti dong pakai botol. Eta bisa. Iya. Jadi Allah Maha Botol. Baik. Anda barangkali ngelihat Mas Ari lagi live, terus diklik, terus ketemu sama orang-orang yang berempat ini. Dilanjutin, minggu depan ada lagi, di depan ada lagi. Mudah-mudahan keluarga ini naikin kapasitas diri kita. Kapasitasnya makin gede, jangan salah loh. Kalau kapasitasnya makin gede, daya tampungnya makin gede. Bukan cuma daya tampung ilmu, daya tampung rezeki juga makin gede. Jadi yang tadi istri saya selalu balik lagi ke materi. Kapasitas kita udah gede mah, materinya juga nanti bakalan ketampung. Bukan Allah nggak sayang sama kita, nggak ngasih materi. Jangan-jangan ya kita ngewadahinnya terlalu kecil. Jadi cuma bisa Masya nampaknya Allah. segitu. Gitu ya. Emang Iya. Masya Allah. Belajar lagi. high class master ini yang jadi udah gabung sama kita malam hari ini nih. Masya Allah. Keren pisan, thank you Kang Hari. Dari tadi gue Masya banyak Allah. nyimak, terus Jamaahnya merasa banyak rame PR. banget nih pertanyaannya. Berarti, jadi intinya adalah memantaskan diri ya. Waduh, ini keren banget Yes. sebenarnya nih. Ini jangan lupa tadi teman-teman banyak yang nggak diklik. perlu, Abah. Iya, itu dia. Maka itu. Jadi teman-teman nanti kita akan bikin kelas lanjutan, tapi sebelum ke sana Anda daftarkan dulu diri Anda di grup.diskusikeluarga itu di bawah tuh. Ya, ada yang dipin sama Mas Ari, grup.diskusikeluarga.com.
itu nggak bisa langsung diklik, jadi Anda di screenshot atau dicatat, nanti diketik manual di browser Google Chrome atau Opera atau masing-masing Safari dan seterusnya ya. Jadi diketik manual teman-teman ya, itu nggak bisa langsung dipencet, soalnya Instagram memang seperti itu kebijakannya ya. Group.diskusikeluarga.com, nanti Anda daftar di situ, Anda masuk ke grup, nanti kita akan infokan kapan ada kelas lanjutannya, seperti itu kurang lebihnya ya. Dan diskusi keluarga ini sudah berbentuk aplikasi, sudah berjalan, sekarang masih versi 1.0, nanti akan ada versi 2.0, 3.0 dan seterusnya. Salah satu fitur yang menarik buat para jomblo ya, ingat ya adalah fitur cari jodoh teman-teman ya. Dan cari jodohnya ini bukan seperti cari-cari jodoh seperti yang kita tahu, enggak. Jadi Anda mendaftar, nanti kalau Anda yang khusus jomblo ya, itu akan ada namanya tes psikologi. Jadi ada tes psikologi, nanti hasil tes psikologi Anda itu akan dimatchingkan oleh algoritmanya. Algoritma akan mencarikan pasangan yang paling cocok dengan hasil tes psikologi Anda. Ya, biasanya ada 3 kandidat lah, misalkan si A, si B, si C. Misalnya saya nih, Abah, notifikasi. Wah, ada 3 calon ini, si A, si B, si C, dengan tingkat kecocokan si A 88, si B 90%, si C 91%, kurang lebih kayak gitulah. Tapi cuma boleh 1. Nah, mau proses dengan yang mana? Kayaknya si C deh yang paling tinggi deh. Terus penampilannya juga sesuai dengan dari mata turun ke hati udah cocok. Begitu dipencet nggak bisa ngapa-ngapain, yang muncul Ustadz. Dan Anda akan masuk ke dalam kelas persiapan pernikahan, pra-pernikahan. Ada sekolahnya. Ya, sampai Anda lulus, qualified, baru proses ta'arufnya bisa dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini nggak kaleng-kaleng ya. Jadi Anda nggak bisa chattingan gitu sama si lawan jenis, itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang muncul Ustadz. Kalau yang akhwatnya, yang perempuan ya, begitu Anda mau diproses nggak nih? Ini ada calon ini, seorang pria dengan profil seperti ini ada fotonya dan seterusnya. Oh iya deh, mau deh. Begitu dipencet muncul ustazah. Jadi nggak bisa di-chat orangnya. Ya, tapi nanti itu versi 2.0. Ayo kita dukung dakwah kita di diskusi keluarga. Caranya tuh group.diskusikeluarga.com teman-teman ya. Masuk situ. Nanti Kang Hari insya Allah juga akan kita buatkan kelas either way, mini program maupun continuity programnya nanti kita akan buatkan. Ya, ini udah banyak sekali narasumber yang siap mengisi di dalam diskusi keluarga tersebut ya. Masya Allah, mantap. Itu aja mungkin Mas Ari. Luar biasa. Iya, thank you. Ada juga yang komen nih, berumah tangga dari Jerman katanya senang ngikutin live tiap Kamis gitu ya. Nah, menarik nih ya. Dia mungkin diam-diam sambil menimba ilmu gitu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi terima kasih Coach Hari. Makasih Mas Hari. Terima kasih untuk malam ini. Mudah-mudahan ada yang sedang berselisih paham dengan pasangan malam ini jadi baikan gitu, jadi romantis lagi. Amin. Apalagi malam Jumat kan. Udahlah, kita setiap malam Jumat jadi waktunya menambah mesra sama pasangan. Bentar lagi udah mau jam 10, waktunya Pilot Talk ya. Jadi karena tadi materinya adalah Pilot Talk. High class response Pilot Talk. Waduh, high response Pilot Talk nih kayaknya. Nah, istri saya udah selesai urut nih. Kayaknya mau saya ajak ke Pilot Talk sekarang nih kayaknya. Tukang urut itu pulang. Biasanya kita live di kamar, tiba-tiba ada yang hijack tempatnya. Ada orang lagi saya pindah ke kamar anak jadinya. Waduh, tapi itulah tadi makanya tadi banyak hal yang harus saya perdalam mengenai istri saya, pengen tahu informasi yang banyak soal istri saya lagi ya. Jadi lama pernikahan belum tentu kita tahu banyak istri saya nih. Setiap hari pasti ada perubahan. Nah, itu ada tuh Mas Ari. Malam ini. Mas Ari ada yang videonya si Desta sama Gina karena mereka partner kerja. Dibanding Gina sama Kinos suaminya, dikasih kuis nih sama Vincent. Makanan apa kesukaan Gina? Yang jawabannya bener Desta. Kalau Gina tidur, madepnya kemana? Yang jawabannya bener Desta. Suaminya salah semua jawabannya. Kalau ini real, kalau lagi di YouTube suka ngundang pasangan, kan? Itu ada pertanyaan gitu. Sebut 5 kebiasaan pasangan yang nggak disuka, dan kemudian 5 kebaikan pasangan. Nah, ketika nyebut kebaikan pasangan itu mereka mikir. Kayaknya kalau kesalahan pasangan mereka cepet, tapi kalau kebaikan pasangan mereka mikir apa ya gitu. Mungkin kalau kebaikan terlalu nyaman kali, jadi nggak lupa kali itu bagian dari kebaikan itu kali. Jadi berarti itu kebaikan yang tulus, yang ikhlas tuh begitu tuh.
Iya. Oke. Sampai lupa. Masya Allah. Gitu mungkin ya. Menarik. Atur nuhun Kang Hari ya, Siap. mangga. Coach, makasih Mas Ari, makasih. Masya Abang Allah. nuhun banget High class. udah diajakin ngobrol-ngobrol ini. Ngobrol soto ini malam hari ini nih. Semoga setelah Alhamdulillah. kita semua nyimak malam hari ini, masing-masing dari kita tuh bisa naik kelas lah dalam merespon, bener nggak? Amin. Jadi, dan jangan terlalu pede juga bahwa kita merasa level respon kita sudah di level wow. Jangan-jangan versi kita sudah wow, versi pasangan basic pun belum gitu loh. Perlu di pilot talk. Atur nuhun Yes. pisan Kang Hari ini, keren banget Sama-sama. malam hari ini. Thank you. Makasih Mas Ari, makasih Abah, makasih Coach. Thank Thank you you. Mas Ari. Makasih 279 yang masih nyimak sampai Iya. sekarang. Waduh, mantap. Iya, Atur nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. Kang Ari, Coach, semua Abah, terima kasih semuanya. Untuk yang menyimak juga Sama-sama. terima kasih semua. Ketemu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.